Setiap malam, tanpa sadar, kita mengakhiri hari dengan dialog sunyi bersama diri sendiri. Bukan sekadar lamunan, itu adalah refleksi, perasaan, dan satu pikiran terakhir yang diam-diam menjelma menjadi benih bagi hari esok. Apa yang Anda pikirkan sesaat sebelum memejamkan mata bukanlah pikiran biasa. Itu adalah pernyataan. Sebuah pesan yang pikiran Anda simpan rapi saat tidur, lalu saat bangun, berubah menjadi suasana hati, energi, bahkan arah hidup Anda. Karena itulah, video ini tidak dibuat untuk memenuhi kepala Anda dengan ide-ide baru, tapi untuk membantu Anda melepaskan, menenangkan, dan menumbuhkan kejernihan dari dalam. Disinilah, di tengah hening ini, filsafat stoik benar-benar hidup, bukan sebagai teori, tapi sebagai praktik lembut. Karena saat Anda memilih ketenangan dibanding kecemasan, menerima dibanding memaksakan kendali, bersyukur dibanding mengeluh, maka Anda sedang mempersiapkan diri untuk bangun dengan tujuan yang jelas. Anda tidak perlu menyelesaikan semua masalah sebelum tidur. Anda hanya perlu mengizinkan jiwa Anda bernapas, membiarkan pikiran Anda longgar, dan menjadikan pikiran terakhir Anda sebagai undangan untuk hidup lebih baik. Tutup mata Anda, tarik napas panjang, dan biarkan refleksi kecil ini menuntun Anda dengan lembut menuju hari esok yang lebih baik. Ayo ikuti eksplorasi mendalam ini bersama kami. Diksi Anda beri berlangganan, jangan tekan tombol subscribe dan beri video ini like. Gerakan kecil Anda sangat berarti untuk kami. Mari mulai. 1. Menumbuhkan ketenangan sebelum terlelap. Saat kita berada di ambang tidur, pikiran kita cenderung menggenggam erat sisa-sisa hari yang hampir usai. Obrolan yang tak terselesaikan, pekerjaan yang masih menumpuk, atau kecemasan yang di siang hari terasa sepele, semua tiba-tiba membesar di dalam hening malam. Tapi justru di momen inilah kita punya peluang paling kuat untuk membentuk pengalaman batin kita. Menumbuhkan ketenangan sebelum tidur bukanlah kemewahan. Itu kebutuhan mendasar bagi pikiran dan jiwa. Ini dia adalah tindakan sadar untuk melepaskan perisai yang kita kenakan seharian. Memberi izin pada kesadaran kita untuk mengendur dan bersiap menyambut istirahat yang lebih dalam. Menumbuhkan ketenangan ini tidak berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura hidup sempurna. Sebaliknya, ini tentang menciptakan jarak yang sehat antara diri kita dan segala yang meresahkan kita. Ini adalah pengakuan tulus bahwa sesibuk apapun urusan kita, malam menyediakan tempat berlindung untuk memulihkan diri, ruang sakral di mana pikiran bisa bebas dari beban. Coba bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah danau. Di siang hari, danau itu diombang-ambingkan angin dan badai. Permukaannya bergolak, dasarnya berpusar. Namun saat malam tiba, angin mulai reda, permukaan air pun perlahan teduh. Tapi kalau kita terus melempar batu atau mengaduk dasar danau dengan tangan, maka ombak tak akan pernah berhenti dan airnya tak akan pernah jernih kembali. Untuk meraih ketenangan itu, kita harus berhenti mengobrak-abrik batin kita sendiri, menghentikan obrolan mental tanpa henti yang membuat kita gelisah. Ini soal memilih dengan sadar untuk mengalihkan perhatian dari apa yang meresahkan, menuju apa yang membumi dalam ketenangan. Bisa jadi itu kenangan indah yang menghangatkan hati, rasa syukur mendalam atas hal-hal sederhana yang kerap kita lewatkan, atau sekadar memperhatikan napas kita sendiri, irama yang stabil, lembut dan damai yang terus menghubungkan kita dengan momen kini. Pelepasan pikiran, membiarkannya mengalir dan larut tanpa terpaku seolah itu satu-satunya kebenaran adalah inti dari menumbuhkan kedamaian ini. Kita tidak berusaha menghilangkan pikiran sepenuhnya. Itu hampir mustahil bagi pikiran manusia dalam kondisi alaminya. Yang kita usahakan adalah meredam intensitasnya dan terutama kemampuannya untuk menyeret kita ke dalam perenungan berlebihan yang melelahkan. Ini adalah proses pasrah yang lembut, bukan perjuangan yang menguras tenaga. Dengan berserah seperti ini, kita membuka pintu menuju tidur yang lebih nyenyak, lebih memulihkan, dan benar-benar menyehatkan. Tidur yang tak hanya memperbaiki tubuh fisik yang lelah oleh rutinitas, tapi juga menenteramkan jiwa, menyejukkan pikiran, dan menyegarkan semangat.
Ketenangan yang kita pupuk di menit-menit akhir sebelum mata terpejam, itulah benih kedamaian yang akan kita petik saat bangun nanti. Itu adalah hadiah tak ternilai yang kita beri pada diri sendiri, investasi mendalam untuk ketenangan dan kesejahteraan jangka panjang kita. Kebiasaan yang tampaknya kecil dan sederhana ini punya kekuatan untuk mengubah bukan hanya istirahat malam kita, menjadikannya lebih pulih dan menyegarkan, tapi juga kualitas setiap hari kita. Ini langkah pertama sekaligus lompatan besar menuju pagi yang lahir dari ketenangan murni, bukan dari kecemasan yang berkepanjangan. Ini adalah penegasan bahwa kita mampu memengaruhi keadaan batin kita, memilih damai meskipun dunia luar tampak kacau. Bayangkan sebentar, bagaimana rasanya bangun setiap hari dengan perasaan ringan, pikiran jernih, hati tenang, siap menghadapi apapun yang datang, bukan dari tempat kelelahan atau kekhawatiran, tapi dari fondasi ketenangan yang kokoh. Itulah janji dari menumbuhkan kedamaian sebelum tidur. Ini adalah latihan untuk pikiran, disiplin yang penuh kasih, yang mengajarkan kita untuk terus kembali ke pusat diri, ke jangkar ketenangan kita berkali-kali. Ini tentang menciptakan tempat perlindungan batin, ruang di mana kekhawatiran memudar, pikiran menemukan peristirahatan alaminya. Dengan melakukan itu, kita tak hanya meningkatkan kualitas tidur, tapi juga mengubah pengalaman hidup kita sehari-hari, menjalaninya dengan lebih selaras dan seimbang. Kedamaian pun bukan lagi sekadar tujuan, melainkan kondisi batin yang melekat, terjalin erat dalam jalinan malam dan fajar kita. Dua kekuatan dari keheningan batin. Coba lihat sekeliling kita. Dunia ini berisik, bukan? Layar menyala terus, notifikasi nggak pernah berhenti memanggil-manggil perhatian kita. Di tengah semua itu, keheningan batin jadi semacam seni yang mulai terlupakan. Padahal, ini adalah kemampuan berharga yang justru paling kita butuhkan sekarang, apalagi di penghujung hari menjelang tidur. Bukan sekadar hening dari suara luar, bukan cuma matiin TV atau jauhkan ponsel, tapi lebih dalam dari itu, keheningan pikiran. Ruang sakral di mana pusaran pikiran mereda dengan sendirinya dan rasa tenang yang dalam, yang enggak mudah goyah, mulai muncul. Nah, menjelang tidur, pikiran kita seringkali berjalan otomatis, masih mengikuti ritme hari yang serba cepat dan hiruk-pikuk. Kita bisa saja tanpa sadar memutar ulang percakapan masa lalu, menganalisis setiap detik kejadian dengan kaca pembesar, atau merencanakan masa depan dengan gelisah. Obrolan dalam kepala yang nggak putus-putus ini bikin istirahat kita nggak benar-benar pulih. Ujung-ujungnya, saat bangun pagi, kita sudah merasa lelah atau cemas yang menyebar begitu mata terbuka. Keheningan batin dalam bentuknya yang paling murni adalah penawarnya. Ini adalah kemampuan yang dilatih untuk melihat pikiran datang dan pergi tanpa perlu menempelinya. Cukup akui keberadaannya yang sementara tanpa terseret arusnya. Ini semacam tindakan melepas secara sadar, seperti duduk di tepi sungai deras. Kita lihat dedaunan dan ranting hanyut, tapi kita nggak merasa harus loncat ke air dan berenang bersama semuanya. Untuk memupuk keheningan batin yang berharga ini, kita bisa mulai dengan mengarahkan perhatian ke dalam, ke pusat keberadaan kita, ke inti kesadaran yang berada di luar kebisingan mental. Pernapasan sadar dalam konteks ini adalah alat yang sangat kuat dan mudah dijangkau. Coba tarik napas dan hembuskan dengan kesadaran penuh. Rasakan sensasi udara yang masuk dan keluar. Dengan lembut, kita ajak tubuh dan pikiran memperlambat lajunya. Setiap napas jadi jangkar yang kuat, yang menarik kita menjauh dari kekhawatiran berulang tentang masa lalu atau antisipasi cemas tentang masa depan. Yang penting diingat, ini bukan soal memaksa pikiran berhenti total. Itu hampir mustahil. Tujuannya lebih ke melembutkan aktivitasnya yang nggak henti, mengurangi intensitas obrolan konstan itu. Kalau sebuah pikiran muncul, dan itu wajar, cukup akui dengan sikap lembut penuh penerimaan. Lalu dengan kelembutan yang sama, biarkan ia pergi. Tanpa menghakimi, tanpa menempel. Dengan latihan yang konsisten dan sabar, frekuensi serta intensitas pikiran yang mengganggu ini berangsur berkurang. Ruang ketenangan yang luas dan mendalam, keheningan batin yang autentik itu mulai muncul dalam lanskap mental kita. Keheningan batin ini bukan keadaan kosong atau kekurangan.
justru keadaan penuh yang mendalam. Ini sumber energi vital dan kejernihan mental yang nggak habis-habis. Di sini, pikiran bawah sadar kita bisa memproses dan mengatur informasi hari itu tanpa tekanan untuk menyelesaikan semuanya sekarang juga, tanpa urgensi yang biasa menyerang kita saat bangun. Di dalam keheningan yang mendalam inilah intuisi bisa tumbuh paling mudah. Kita menemukan jawaban-jawaban halus dan mendalam yang sering luput saat kita sibuk dan terganggu. Begitu kita membiasakan diri mencari dan menemukan tempat perlindungan ini di dalam diri sebelum tidur, kita meletakkan fondasi yang kokoh untuk bangun yang lebih sadar, lebih bersemangat, dan lebih bertujuan. Kualitas tidur kita meningkat drastis, lebih dalam, lebih memulihkan. Dan dengan itu, kemampuan alami kita menghadapi hari ke depan pun ikut kuat. Penuh ketenangan yang nggak mudah goyah dan kejernihan yang tajam. Keheningan batin adalah ruang di mana kita terhubung dengan kebijaksanaan terdalam kita, di mana ketegangan larut seperti gula dalam air, dan di mana pikiran dipersiapkan optimal untuk awal yang baru, kelahiran kembali setiap hari. Dengan latihan setiap malam, kita nggak cuma mengubah pengalaman tidur, tapi juga seluruh pengalaman hidup kita, mengisinya dengan ketenangan dan kejernihan. 3. Melepaskan diri dari beban kekhawatiran sehari-hari hidup di era sekarang. Dengan banjir informasi yang tak pernah reda, daftar tugas yang seolah tak berujung, dan tuntutan yang seringkali terlalu berat, membuat kita terus-menerus dibombardir. Dan tanpa sadar, semua itu menimbulkan penumpukan rasa cemas. Wajar banget kalau akhirnya kecemasan ini ikut tidur di samping kita, seperti bayangan yang bandel, sampai mengganggu ketenangan malam yang seharusnya jadi waktu istirahat. Tapi begini, melepaskan diri dari kekhawatiran sebelum tidur, itu bukan tanda kita cuek atau lari dari tanggung jawab. Justru sebaliknya. Ini adalah strategi cerdas dan penting untuk menjaga ketenangan pikiran yang paling berharga, sekaligus memastikan istirahat kita benar-benar memulihkan, baik buat raga maupun jiwa. Coba bayangkan, terus-menerus mengulang-ulang kekhawatiran dan kejadian seharian di atas kasur, sama aja kayak mencoba tidur dengan lampu terang menyala. Pikiran kita tetap dalam mode hiperaktif, menganalisis setiap detail, menghakimi setiap tindakan masa lalu dan masa depan, mencari solusi untuk masalah yang sebenarnya di luar kendali kita saat itu. Perenungan tanpa henti ini, keterikatan kuat sama kekhawatiran, merampas ketenangan yang sangat kita butuhkan. Dan tanpa sadar, kita terseret ke dalam pusaran pikiran yang menguras energi, sampai kelelahan sebelum fajar sekalipun. Disinilah filsafat Stoa, dengan kebijaksanaannya yang abadi, mengajarkan sesuatu yang mendasar. Bedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang benar-benar di luar kuasa kita. Sebagian besar kekhawatiran kita masuk ke kategori kedua, setidaknya di malam hari. Ketika waktu untuk bertindak sudah lewat, kita mungkin sudah melakukan semua yang bisa kita lakukan. Saatnya bertindak sudah selesai, dan saatnya melepas. Melepas bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, bukan berarti kabur dari kewajiban. Sebaliknya, ini soal menunda kekhawatiran dengan sadar dan sengaja. Yakinkan diri kita dengan keyakinan yang dalam, saya sudah cukup berusaha hari ini. Besok, dengan pikiran yang segar dan istirahat yang cukup, saya akan jauh lebih siap menghadapi apapun. Proses melepas ini dimulai dengan pengakuan jujur dan penuh kasih bahwa pikiran-pikiran ini pada dasarnya hanyalah pikiran, bukan kenyataan yang tak bisa berubah. Mereka tidak punya kekuatan untuk mendefinisikan kita, kecuali kita sendiri yang memberinya kekuatan itu. Kita bisa mengamatinya berlalu seperti awan di langit luas, tanpa harus melompat ke setiap awan dan memulai perjalanan melelahkan tanpa tujuan. Satu praktik yang sangat berguna, taruh kekhawatiran itu di tempat imajiner tapi terasa nyata. Misalnya, bayangkan sebuah kotak simbolis tempat kita menyimpan semua kecemasan dengan rapi sampai pagi. Atau bayangkan sungai besar yang dengan lembut membawa kekhawatiran itu hilir, larut dalam kejauhan. Atau biarkan saja mereka melayang di udara, ringan dan tak berarti, tanpa kita rekatkan diri padanya. Inti dari semua visualisasi ini menciptakan jarak simbolis tapi efektif.
Jarak yang memungkinkan pikiran melepaskan beban yang terasa begitu langsung dan luar biasa, dan efeknya luar biasa. Tindakan melepas yang tampak sederhana ini membebaskan energi mental dalam jumlah besar, energi yang sebelumnya terbuang sia-sia untuk perenungan tak berguna dan siklus cemas yang tak berujung. Ini memungkinkan kita beralih dari gelisah terus melakukan sesuatu menuju keadaan yang lebih dalam, lebih damai, hanya ada di saat ini tanpa tekanan untuk menyelesaikan atau mengendalikan segala hal. Dengan melatih pelepasan ini setiap malam, kita bukan hanya meningkatkan kualitas tidur secara drastis, kita juga membangun ketahanan emosional, kemampuan bawaan untuk bangkit kembali dari kesulitan. Kita belajar bahwa tidak semua pertempuran harus diperjuangkan dalam waktu bersamaan, bahwa kadang tindakan paling bijaksana adalah melepas dan mempercayai proses alami kehidupan. Dan saat bangun tidur, seringkali kita mendapati kekhawatiran yang tadi malam terasa begitu berat, ternyata sudah jauh berkurang. Perspektif baru muncul. Solusi tak terduga hadir seiring terangnya siang yang tenang. 4. Menerima apa yang benar-benar di luar kendali kita. Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, kita terus dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sejujurnya sama sekali tidak bisa kita kendalikan. Keputusan orang lain, kejadian tak terduga yang mengacak-acak rencana kita, bahkan hal-hal sederhana seperti cuaca atau gerak alam yang luas. Semua itu nyaris tak bisa kita pengaruhi. Tapi siapa yang sering melawan? Ya, kita sendiri. Kita secara alami menolak apa yang tak bisa diubah. Akibatnya, frustrasi yang mengendap, kecemasan yang menumpuk, dan perang batin yang menguras energi, terutama di malam hari saat tubuh dan pikiran sebenarnya sangat butuh istirahat. Menerima hal-hal yang tak terkendali adalah fondasi kokoh dari kebijaksanaan stoik. Dan ini adalah kunci utama untuk menemukan ketenangan yang dalam sebelum tidur. Namun hati-hati, penerimaan di sini bukan berarti pasrah tanpa daya atau masa bodoh. Justru sebaliknya, ini adalah pemahaman aktif dan mendalam tentang batasan kekuatan kita. Sebuah pengakuan jernih bahwa ada semesta luas berisi kejadian yang memang terjadi dan ketenangan kita tidak bergantung pada memaksa semesta itu menurut, tapi pada sikap batin kita sendiri. Pada bagaimana kita memilih merespon kenyataan yang tak bisa kita ubah. Kalau kita terus memaksa ingin mengendalikan semuanya, kapanpun kita hidup dalam ketegangan. Pikiran kita berubah jadi medan perang. Kita melawan kenyataan yang sekeras apapun, tetap tak akan berubah. Apalagi sebelum tidur, pola pikir seperti ini sangat merusak. Ini jadi penghalang besar yang membuat pikiran tak benar-benar rileks dan menyerah pada istirahat yang layak. Kita terperangkap dalam gelisah yang tak putus. Mempraktikkan penerimaan berarti melepaskan perjuangan batin yang melelahkan itu. Menatap apa yang mengganggu kita, apa yang membuat cemas, dan dengan jujur berkata, ini mungkin berat, menyakitkan, atau tidak saya inginkan. Ya, tapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa saya ubah saat ini. Mungkin kita sudah melakukan yang terbaik sepanjang hari, segala yang manusia bisa lakukan. Dan sekarang, langkah paling bijak adalah menyerah dengan tenang. Katakan pada diri sendiri dengan suara batin yang lembut dan penuh kasih bahwa kita sudah berusaha maksimal. Sekarang saatnya percaya pada aliran kehidupan. Bayangkan mencoba memindahkan gunung dengan tangan kosong. Kebijaksanaan sejati bukanlah memaksa terus, tapi menyadari kesia-siaan itu dan mengarahkan energi ke tempat yang lebih berguna. Dalam hal ini, ke arah kedamaian batin yang sangat kita butuhkan. Salah satu cara paling efektif untuk menumbuhkan penerimaan adalah selalu mengingat perbedaan dasar antara apa yang bisa dan tak bisa kita kendalikan. Tindakan kita, reaksi emosi, pikiran batin bisa kita kendalikan. Itu dalam kuasa kita. Tapi hasil eksternal, pendapat orang lain, tingkah laku mereka, alur peristiwa yang tak terduga, sebagian besar tak bisa kita kendalikan. Dengan memusatkan perhatian pada apa yang bisa kita atur, sikap dan respons kita terhadap hal-hal yang tak terkendali, kita mendapatkan kembali rasa kendali diri yang tenang, dan bersama itu datanglah kedamaian sejati. Jadi, saat kekhawatiran tentang apa yang tak bisa diubah muncul lagi di kepala, cobalah afirmasi kecil tapi kuat. Inilah kenyataannya.
saya menerimanya dengan tenang. Kalimat sederhana ini kalau diulang dengan tulus, bisa jadi alat luar biasa untuk melepaskan ketegangan yang menumpuk. Menerima hal yang tak terkendali membebaskan kita dari beban besar yang bukan tanggung jawab kita. Membuat kita bisa tidur dengan perasaan ringan, karena kita tahu kita sudah melakukan bagian kita dengan benar. Selebihnya, untuk saat ini, bisa kita percayakan pada aliran kehidupan yang luas dan bijaksana. Ketenangan mendalam dari penerimaan sejati ini adalah fondasi tak tergoyahkan untuk hari esok yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih tangguh. Hari esok di mana energi hidup tidak terbuang sia-sia. Tidak untuk kalah dalam pertempuran melawan kenyataan, tapi untuk fokus pada hal-hal yang bermakna dan membangun. 5. Di penghujung hari, saat hidup terasa begitu bising dan serba cepat, kita sering lupa untuk berhenti. Rasanya ada saja yang kejar-kejaran, dan tanpa sadar kita melewatkan momen-momen kecil yang sebenarnya indah. Kilasan bahagia yang sederhana, berkah yang sebenarnya selalu ada di sekitar, sering terlewat begitu saja. Kenapa? Karena otak kita secara alami terbiasa fokus pada apa yang kurang, pada masalah yang belum kelar. Kita lebih gampang kecewa sama hal-hal yang nggak beres. Tapi, pernah nggak sih kamu coba bersyukur di penghujung hari sebelum tidur? Bukan sekadar rasa syukur biasa. Ini praktik yang sangat mengubah cara pikir kita tepat sebelum tidur. Kita kayak sengaja menanam benih untuk pagi yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Rasa syukur itu bukan cuma perasaan enak yang datang lalu pergi. Lebih dari itu, ini soal cara pandang. Lensa khusus di mana kita memilih untuk melihat dunia dengan sadar. Saat kita melatih rasa syukur, kita memindahkan fokus pikiran. Dari rasa kekurangan, jadi melihat kelimpahan. Dari masalah yang membebani, jadi melihat kemungkinan solusi. Dari cemas yang melumpuhkan, jadi apresiasi yang tulus. Dampaknya nggak main-main. Pergeseran ini mempengaruhi fisik dan psikis kita secara mendalam. Bersyukur menjadi penenang yang kuat, yang bisa mengurangi stres yang numpuk, sekaligus mendorong relaksasi yang benar-benar dalam. Coba bayangkan, sebelum terlelap kamu meluangkan cuma beberapa menit untuk merenung, apa yang hari ini bikin aku bersyukur? Ini bisa jadi praktik paling hebat untuk menumbuhkan ketenangan batin. Dan ingat, nggak perlu hal besar atau pencapaian spektakuler. Rasa syukur yang paling berasa biasanya datang dari hal sederhana. Kehangatan kopi saat pagi hari, percakapan seru yang menyehatkan jiwa, pemandangan senja yang cantik meski cuma sekilas, nyamannya rumah tempat kita berlindung, kesehatan orang-orang tersayang, atau kemampuan sederhana untuk menarik napas, merasakan jantung berdetak. Hidup. Aktif mencari alasan buat bersyukur itu melatih otak kita jadi lebih tajam melihat hal-hal positif di sekitar, kayak memulai perburuan harta karun di penghujung hari. Nah, percayalah, selalu ada sesuatu yang berharga, selalu ada yang layak dihargai, asal tahu kemana harus melihat, dengan hati terbuka. Dalam beberapa jam terakhir hari itu, kita belajar mengenali momen-momen kecil penuh kegembiraan. Koneksi manusiawi yang dalam, pelajaran tak terduga, atau sekadar ketenangan sesaat. Dengan begitu, kita menulis ulang cerita hari kita, bukan sebagai daftar panjang masalah, tapi sebagai kumpulan momen-momen berharga yang pantas kita syukuri. Efeknya langsung ke sistem saraf, menenangkan. Saat kita fokus pada apa yang kita hargai, ruang mental untuk cemas dan overthinking berkurang drastis. Hampir ajaib. Pikiran dipenuhi energi lebih tinggi, lebih sehat, lebih bersemangat. Ini mempersiapkan kita buat tidur yang pulas dan benar-benar memulihkan, seperti mengisi jiwa dengan cahaya lembut dan hangat. Dan dengan cahaya itu, bayangan kekhawatiran yang tersisa jadi sirna. Yang penting lagi, saat kita bangun pagi berikutnya dengan fondasi rasa syukur yang kokoh, kita secara alami akan menyambut hari baru dengan sikap positif dan daya tahan yang kuat. Rasa syukur menambatkan kita di masa kini. Satu-satunya momen nyata yang kita miliki, mengingatkan kita akan kekayaan yang sudah kita punya, bukan yang kurang. Di penghujung hari, rasa syukur menjadi jembatan yang kokoh dan bercahaya antara ketenangan malam dan janji pagi.
Ini pengingat konstan. Meskipun hidup selalu penuh tantangan, selalu ada alasan untuk bersyukur, untuk menghargai keajaiban keberadaan itu sendiri. Ini kebiasaan yang, jika dijaga sabar dan konsisten, akan mengubah jiwa kita. 6 sahabat, kita punya satu mesin dalam diri yang nggak pernah berhenti bekerja, pikiran. Pabrik tanpa henti ini terus-menerus memproduksi satu ide, lalu ide lain lagi, muncul, lenyap, cepat banget. Saling menyambung dalam jalinan rumit, lalu buyar seperti awan di langit, terbentuk, bergerak, lalu hilang. Tapi anehnya, kita sering banget memperlakukan pikiran-pikiran ini seolah dia abadi, kokoh, paling nyata. Padahal enggak. Apalagi pikiran-pikiran yang bikin kita cemas atau khawatir berlebihan. Memahami bahwa pikiran itu sementara adalah kunci besar dalam jalan stoa menuju ketenangan. Terutama di malam hari, saat pikiran paling mudah jadi liar dan bikin resah. Kita punya kebiasaan otomatis, hampir naluriah, mengidentikan diri dengan pikiran. Kita percaya bahwa kita adalah pikiran kita, bahwa identitas kita melekat erat pada apa yang sedang kita pikirkan. Nah, ketika pikiran cemas muncul, langsung kita anggap sebagai kebenaran mutlak, fakta yang nggak bisa diganggu-gugat. Kita pegang erat-erat, kita biarkan dia menyeret kita ke dalam pusaran perenungan nggak jelas ujungnya. Kesalahan besar ini, mengira diri kita sama dengan pikiran, adalah sumber utama kegelisahan malam hari. Dan ini bikin kita susah banget dapat istirahat sungguhan. Padahal pikiran itu cuma peristiwa mental, formasi sementara. Dia muncul di ruang kesadaran kita yang luas, tinggal sebentar, lalu menghilang, kecuali kalau kita kasih energi dan dengan sengaja kita jaga tetap hidup lewat perhatian berkepanjangan. Ibaratnya pikiran seperti ombak di samudra luas. Muncul megah, naik ke puncak, lalu pecah perlahan di pantai, menyatu lagi dengan laut. Kalau kita mati-matian pegang ombak itu, dia akan menyeret dan mengombang-ambingkan kita. Tapi kalau kita cukup bijak mengamatinya dari keheningan pantai, kita bisa tetap tenang, terutama sebelum tidur. Malam hari, saat nggak ada gangguan dari luar, pikiran justru sering makin ramai. Nah, ini saat terbaik untuk melatih pengamatan tanpa keterikatan. Cukup duduk atau berbaring nyaman dengan rasa ingin tahu yang lembut. Amati apa yang muncul. Jangan menghakimi. Jangan menganalisis berlebihan. Jangan terburu-buru bertindak. Lalu, ketika pikiran cemas, takut, bersalah, atau menyesal muncul di panggung kesadaran, jangan langsung tenggelam. Cukup kenali dan beri label lembut dalam hati. Oh, ini pikiran cemas. Lalu, dengan sangat lembut, alihkan perhatian kembali ke napas. Rasakan udara masuk dan keluar, atau rasakan sensasi fisik di tubuh. Kuncinya, jangan lawan pikiran itu. Justru kalau dilawan, dia makin kuat. Paradoks kan? Sebaliknya, terima dia dengan senyum batin. Biarkan dia berlalu karena dia pasti akan berlalu. Segala sesuatu yang muncul pasti sirna. Dengan nggak memberi energi dan perhatian berlebih, pikiran itu kehilangan cengkeramannya sendiri. Latihan melepas ini ngajarin kita kebenaran yang membebaskan. Kita bukan pikiran kita adalah kesadaran luas yang mengamati. Saksi bisu yang melihat perjalanan cepat pikiran-pikiran itu. Dengan membangun jarak antara pengamat dan yang diamati, kita menciptakan ruang kebebasan. Kita nggak harus tersapu setiap dorongan mental. Kita bisa memilih dengan otonomi penuh mau kemana perhatian kita arahkan, pikiran mana yang mau dipelihara, mana yang dilepaskan. Memahami sifat sementara pikiran intinya adalah pembebasan. Kita jadi bisa melihat kekhawatiran malam yang sering kelihatan besar dan luar biasa itu sebagai apa adanya, awan berlalu, nggak nyata. Nggak punya kekuatan untuk mendefinisikan diri kita atau mengganggu ketenangan batin kita, kecuali kalau kita rela kasih izin. Dengan menumbuhkan perspektif ini secara rutin, kita sedang mempersiapkan diri untuk tidur yang lebih nyenyak dan bangun dengan lebih jernih, lebih segar. Bebas dari beban, nggak perlu dari pikiran yang mati-matian berpegang pada apa yang sudah lama pergi, pada apa yang sebenarnya nggak pernah nyata sejak awal. Inilah jalannya menuju keringanan eksistensial. Selamat beristirahat, sahabat. 7 seni melepas genggaman.
Rasa ingin mengendalikan segalanya itu kuat, akarnya menjalar dalam di hati kita. Ia memberi kita ilusi aman, rasa bisa menebak hidup yang sebenarnya kacau, dan seolah kita punya kuasa penuh atas sekitar. Tapi saat kebutuhan ini berlebihan, apalagi kita arahkan ke hal yang memang tak bisa dikendalikan, ia berubah jadi sumber stres besar, frustrasi yang menggerogoti, dan kelelahan mental luar biasa. Ini makin terasa saat kita berhadapan dengan fakta tak terhindarkan. Ada banyak sekali hal dalam hidup yang sama sekali tak bisa kita atur, sekeras apapun kita mencoba. Seni melepas kontrol, terutama sebelum tidur, adalah latihan dasar ala stoik. Ini kunci utama untuk menumbuhkan ketenangan batin dan memastikan istirahat yang benar-benar memulihkan. Pada akhirnya, pikiran kita seperti akuntan yang tak kenal lelah. Ia terus meninjau masa lalu, menganalisis secara obsesif apa yang seharusnya kita lakukan beda, mengkhawatirkan masa depan, atau mencoba memecahkan masalah rumit yang sepenuhnya di luar kuasa kita. Perenungan tanpa henti ini, semacam mengunyah mental, adalah wujud langsung dari kebutuhan mendalam akan kontrol. Ini perlawanan bawaannya terhadap ketidakpastian dan perubahan hidup yang konstan, tapi dengan berusaha sia-sia mengendalikan yang tak terkendali, yang kita raih hanyalah kelelahan. Kita habiskan cadangan energi vital kita. Melepas kontrol sama sekali bukan berarti pasif, cuek, atau lalai akan tanggung jawab. Justru sebaliknya, itu berarti mengenali dengan bijak dan rendah hati mana batas pengaruh aktif kita berakhir, dan mana wilayah alam semesta yang luas dan tak terbatas dimulai. Artinya kita sudah melakukan yang terbaik dengan jujur dan tekun sepanjang hari. Dan sekarang kita percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai alurnya, atau kita punya kemampuan bawaan untuk merespon secara efektif saat waktunya tepat. Ini adalah tindakan keyakinan mendalam pada kehidupan itu sendiri, pada kebijaksanaan intrinsiknya, dan pada kapasitas kita sendiri untuk beradaptasi. Untuk mempraktikkan seni melepas kontrol yang halus namun ampuh ini, kita bisa mulai dengan sadar mengidentifikasi secara jelas apa yang sedang kita coba kendalikan saat bersiap tidur. Mungkin itu tindakan atau keputusan orang lain yang berada di luar jangkauan kita. Bisa juga hasil akhir dari peristiwa masa depan yang tergantung banyak variabel tak terkendali. Atau mungkin aspek masa lalu kita yang sudah terjadi dan secara definisi tak bisa diubah lagi. Setelah titik keterikatan ini kita kenali, kita bisa membuat pilihan sadar dan membebaskan, melepas beban itu. Katakan pada diri sendiri dengan suara batin lembut tapi tegas, "Aku sudah lakukan yang bisa kulakukan. Sekarang ini di luar kendaliku, aku melepaskannya." Visualisasi adalah alat yang sangat kuat dalam proses ini. Bayangkan setiap kekhawatiran, setiap usaha gagal mengendalikan adalah batu kecil dan berat yang kau genggam erat. Dengan setiap embusan napas yang dalam dan sadar, buka telapak tanganmu. Lepaskan batu itu, biarkan ia jatuh bebas dan larut, lenyap ke dalam kehampaan atau luasnya kosmos. Rasakan keringanan mendalam dan kelegaan luar biasa saat kau melepaskan beban tak perlu itu dari dirimu. Pernapasan sadar juga sekutu yang tak ternilai. Dengan fokus pada ritme napas alami dan tak terburu-buru, kau menambatkan diri kuat-kuat di masa kini. Kau menjauh dari kekhawatiran cemas tentang masa depan atau penyesalan menyakitkan tentang masa lalu. Setiap tarikan napas bisa menjadi penerimaan penuh akan apa adanya. Setiap hembusan napas adalah pelepasan sadar dari kebutuhan mengendalikan. Seni melepas kontrol ini adalah jalan langsung menuju kebebasan batin terdalam. Saat kita berhenti melawan realitas dengan keras dan menyerah dengan percaya pada aliran kehidupan yang melekat, kita menemukan rasa damai yang mendalam dan tak tergoyahkan. Kedamaian ini bukan berarti tanpa masalah atau tantangan. Sebaliknya, ini adalah kemampuan bawaan untuk menghadapinya dengan pikiran tenang dan tentram, serta semangat teguh dan sangat tangguh. Dengan tidur dalam perasaan ringan ini, dengan kepercayaan pada proses kehidupan, kita mempersiapkan diri untuk bangun dengan pikiran yang diperbarui, jernih dan segar. Siap bertindak jika perlu secara efektif, dan menerima dengan ketenangan mutlak apa yang, sekeras apapun kita mencoba, tak bisa kita ubah.
8 menerima bahwa tidak ada yang abadi. Segala sesuatu di dunia ini tanpa terkecuali terus berubah sepanjang waktu. Musim silih berganti, sel-sel tubuh kita diperbarui. Pikiran yang lewat di kepala kita datang dan pergi. Tak ada satu pun yang benar-benar sama. Tapi seringkali kita malah berpegang pada mimpi tentang keabadian. Kita berharap hal-hal baik bertahan selamanya dan menolak percaya bahwa masa sulit akan berlalu. Perlawanan diam-diam terhadap kenyataan bahwa semuanya fana inilah yang menjadi akar dari rasa sakit hati, cemas, dan frustrasi kita. Terutama di malam hari, saat pikiran kita berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai merenung apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Disitulah kita merindukan kendali yang sebenarnya tak pernah kita miliki. Menerima ketidakabadian, benar-benar menerimanya, adalah cara pandang yang membebaskan. Ini membuat kita bisa mengalir bersama kehidupan, bukan melawan arusnya. Bagi seorang Stoa, memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan bahwa hidup itu sendiri adalah perubahan terus-menerus, adalah fondasi yang kokoh. Agar kita tidak terlalu melekat pada kesenangan dan tidak terlalu hancur oleh rasa sakit. Jika sesuatu yang baik terjadi, nikmati sepenuhnya. Dengan rasa syukur yang tulus dan kesadaran penuh, tapi tanpa ilusi bahwa itu akan bertahan selamanya. Sebaliknya, jika sesuatu yang sulit datang menghampiri, ingatlah sebetulnya segala hal lainnya dari ini pun akan berlalu. Berubah, menghilang. Sebelum tidur, tempat tidurmu adalah momen yang sakral. Saat yang tepat untuk merenungkan betapa sementaranya pikiran dan emosi kita sendiri. Kekhawatiran yang terasa begitu besar, begitu tak terpecahkan saat ini, sebenarnya hanyalah gelombang yang lewat di lautan kesadaran kita yang luas. Jika kita mengamatinya tanpa berpegangan, tanpa memberi energi berlebih, kita akan melihat bagaimana ia perlahan lenyap, memberi jalan pada ketenangan yang selalu ada di bawahnya. Coba terapkan pemahaman ini pada peristiwa di hari yang nyaris usai, keberhasilan kecil yang cepat lewat, kegagalan yang terasa besar, obrolan seru dengan teman, ketegangan sebentar dengan pasangan. Semua itu muncul, memenuhi ruang dalam pengalaman kita, lalu menghilang, hanya meninggalkan jejak di ingatan. Dengan menyadari betapa cepat berlalunya semua itu, kita membebaskan pikiran dari kebutuhan untuk mengulang-ulang atau merenung terus-menerus, seperti menonton pawai. Kita menikmati setiap mobil hias, setiap musik, setiap warna cerah, tapi kita tahu pawai tak akan berlangsung selamanya. Setiap mobil hias akan mengambil jalurnya sendiri, lalu lenyap di kejauhan. Untuk mempraktikkan kebenaran ini, coba arahkan perhatianmu pada napas, tarik, hembus. Setiap masuk dan keluar adalah pengingat hidup tentang ketidakabadian. Darondang lail pergi. Siklus abadi kedatangan dan kepergian. Dengan mengamati ritme alami yang terus berulang ini, kamu terhubung langsung dengan kebenaran universal. Tak ada yang statis, tak ada yang diam. Cara lain, renungkan alam di sekitarmu. Bunga yang mekar di musim semi dan layu di musim gugur. Awan yang terus berubah bentuk dan warna. Matahari yang terbit setiap pagi dan terbenam setiap malam. Segala sesuatu di alam adalah pengingat agung bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang benar-benar konstan. Menerima ketidakabadian membuat kita hidup lebih ringan, jauh lebih ringan, dan jauh lebih tangguh. Ini membebaskan kita dari beban berat, dari harus berpegangan pada apa yang tak bisa dipertahankan, dan dari keputusasaan atas apa yang tak terhindarkan. Saat kita tidur dengan pemahaman yang dalam ini, kita mempersiapkan diri untuk beristirahat tanpa terganggu ilusi keabadian, tanpa keterikatan pada apa yang sudah tiada. Lalu saat bangun, kita lebih siap, lebih terbuka, menyambut hari baru dengan pikiran tenang dan sikap lentur. Mengetahui bahwa setiap momen itu unik, sebuah hadiah yang fana tapi sangat berharga. Bahwa hidup adalah aliran konstan dan kita bisa menjalaninya dengan anggun, percaya diri, dan ketenangan yang mendalam. Menerima pasang surutnya dengan hati yang damai. 9. Bayangkan sejenak, pikiran Anda bukanlah sesuatu yang tetap dan kaku.
Tetapi istirahat seperti tetapan di malam hari, luasi, subur dan penuh kehidupan. Di siang hari, di bawah sadar penuh dan hiruk-pikuk aktivitas, kita tanpa sadar menabur ribuan benih. Ada pikiran, ada emosi, ada penilaian, juga persepsi. Sebagian benih itu tumbuh jadi bunga harum yang membuat kita merasa tenang, inspiratif, dan bahagia. Tapi sebagian lain tumbuh jadi gulma. Gulma yang ulet, yang kalau dibiarkan bisa meracuni ketenangan taman dalam diri kita. Saat malam datang dan kita mulai merebahkan tubuh, taman ini tidak tutup, tidak juga berhenti bekerja. Justru disinilah ia paling sibuk memproses, merawat, membentuk ulang semua yang kita taburkan sepanjang hari. Dan pertanyaannya adalah, apa yang kita biarkan tumbuh? Apa yang kita siram, kita pelihara, atau kita cabut sebelum tidur? Karena jawabannya akan menentukan kualitas taman malam kita. Dan pada akhirnya menentukan segar tidaknya fajar yang kita sambut esok hari. Metafora taman malam ini sangat kuat dan terasa dekat, terutama bagi mereka yang belajar stoikisme. Seperti tukang kebun bijak yang tak membiarkan gulma merusak lahannya, kita pun tak boleh membiarkan pikiran negatif, kekhawatiran tak perlu, atau dendam yang mengendap menguasai kesadaran di saat paling krusial, tepat sebelum tidur. Inilah momen optimal untuk memangkas. Dengan sadar, dengan lembut tapi tegas. Buang yang tak berguna. Siram penuh cinta apa yang ingin kita tumbuhkan. Cabut gulma yang mengganggu. Lalu tanyakan pada diri sendiri, benih macam apa yang sedang aku tabur di menit-menit terakhir sebelum terlelap? Apa itu benih rasa syukur yang tulus? Ketenangan yang dalam? Penerimaan tanpa syarat? Atau sebaliknya, benih kebencian yang merusak, kecemasan yang melumpuhkan, kritik diri yang tak henti-hentinya? Pilihannya sepenuhnya ada di tangan kita. Dan pilihan kecil sunyi ini dampaknya luar biasa besar pada kualitas tidur kita, pada suasana hati saat bangun, pada denyut pertama saat kita menyongsong hari yang baru. Untuk mengolah taman malam dengan cara paling bijak, kita bisa dengan lembut menengok kembali hari yang tadi berlalu. Ini bukan soal menghakimi diri, bukan juga mengoreksi semua kesalahan. Ni hanya mengamati dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Akui gulma yang muncul, rasa frustrasi, sesaat amarah atau kilasan sedih. Tapi jangan berpegang erat, jangan beri mereka energi lebih. Cukup lihat, kenali, lalu biarkan mereka pergi. Luluh, seperti embun yang menguap. Lalu dengan sengaja carilah bunga-bunga yang mekar di harimu. Momen kecil atau besar, kegembiraan yang tulus, hubungan hangat dengan seseorang, pelajaran berharga, atau ketenangan tak terduga. Biarkan mereka memenuhi pikiranmu. Pelihara mereka dengan perhatian penuh dan rasa syukur. Bahkan kau bisa melangkah lebih jauh, tanam benih untuk masa depan. Bayangkan pagi yang kau inginkan, seperti yang kita bahas di pelajaran sebelumnya. Secara detail, rasakan kedamaiannya, rasakan kejernihan dan energi vital yang ingin kau rasakan begitu mata terbuka. Ini bukan fantasi kosong, ini seperti menanam benih di tanah paling subur, bawah sadarmu. Menunggu ia berkecambah di tengah gelapnya malam. Saat kita tidur, pikiran tetap bekerja. Pada level yang lebih halus, ia memproses dan mengkonsolidasi semua yang kita masukkan. Jika kita merawat taman malam dengan pikiran positif, tenang, dan konstruktif, maka tidur menjadi proses pemulihan, pembaruan, dan pertumbuhan yang mendalam. Tapi jika sebaliknya, jika kita biarkan taman malam dipenuhi gulma stres dan negativitas, maka tidur akan gelisah, dangkal, dan penuh gangguan. Dan kau akan bangun dengan rasa berat, kabut di kepala, dan energi yang terkuras. Disiplin sadar merawat pikiran seperti taman malam, itu adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Itu adalah kebijaksanaan yang dalam. Karena dengan ini kau ambil kendali atas lanskap batinmu. Kau pastikan bahwa benih yang kau tabur sebelum tidur dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, akan mekar menjadi fajar yang tenang, tujuan yang jelas, dan vitalitas yang tak habis-habis. Ini praktik berkelanjutan, sebuah siklus kebajikan. Seiring waktu dan ketekunan, ia akan mengubah hubunganmu dengan malam, menjadikannya tempat perlindungan, tempat pulang yang paling damai.
Dan akhirnya, setiap hari baru akan terasa seperti kesempatan untuk terus berkembang. 10 di tengah pusaran hidup yang tak pernah berhenti berputar. Cobalah berlindung dalam kebijaksanaan batin. Tempat itu sunyi, kokoh, dan selalu menunggu. Kita seringkali dengan putus asa mencari jawaban di luar sana. Kita cari kenyamanan dari teman, membaca banyak buku pengembangan diri, tenggelam dalam berita, atau melarikan diri ke hiburan. Semua itu kita lakukan agar punya pegangan saat badai menerpa. Tapi filsafat Stoa dengan kebijaksanaan kunonya yang sangat praktis mengajarkan satu hal mendasar, perlindungan paling sejati, paling abadi, dan paling tak tergoyahkan ada di dalam diri kita sendiri, di sumber kebijaksanaan batin yang sunyi dan tak habis-habisnya. Terutama saat malam tiba, ketika dunia luar mulai redup dan gangguan memudar. Saat itulah waktu paling sakral untuk kembali bersentuhan dengan ketenangan, kejernihan, dan kekuatan yang melekat pada diri kita. Perlindungan ini bukanlah tempat fisik, bukan juga sesuatu yang bisa kita sentuh. Ia adalah keadaan kesadaran, sebuah disposisi batin, ruang suci di dalam diri, tempat nalar yang jernih, ketenangan yang dalam, dan sudut pandang yang benar berada utuh, tak tersentuh oleh gejolak keadaan luar. Di sanalah kita menemukan keberanian moral untuk menerima dengan tenang apa yang tak bisa kita ubah, sekaligus kejernihan untuk bertindak efektif atas apa yang bisa kita kendalikan. Saat kita mendekati waktu tidur, saat transisi penting antara bangun dan beristirahat, pikiran kita sangat rentan. Ia mudah dipenuhi oleh suara-suara dari sepanjang hari, kekhawatiran yang terus berputar, penyesalan yang masih membekas, antisipasi yang cemas, dan ketakutan yang terpendam. Suara-suara ini menarik kita menjauh dari pusat diri, dari keseimbangan kita. Maka mencari perlindungan dalam kebijaksanaan batin adalah tindakan sadar. Sengaja menarik diri dari gangguan luar dan dalam. Kembali ke esensi paling murni dari keberadaan kita, ke inti diri yang paling otentik. Lalu bagaimana cara mengakses perlindungan berharga ini? Mulailah dengan praktik kesadaran, mindfulness, sebuah pilar dalam Stoa dan banyak tradisi kebijaksanaan lainnya. Arahkan perhatian ke dalam dengan niat baik dan penuh rasa ingin tahu. Rasakan ketenangan mendasar yang ada di balik semua kekacauan pikiran. Seperti langit biru luas yang tetap tidak berubah di balik awan yang berlalu. Awan boleh padat atau ringan, bergejolak atau tenang. Tapi langit, ruang kesadaran kita selalu ada. Tak berubah, tenang, tak terbatas. Kita bisa ajukan pertanyaan diam pada kebijaksanaan batin, tanpa mengharapkan jawaban yang segera, berisik, atau megah. Kadang jawabannya datang sebagai perasaan jernih yang halus, atau wawasan tiba-tiba, atau sekadar berkurangnya kecemasan dan ketegangan secara perlahan. Di lain waktu, jawaban terdalam hanyalah kedamaian karena mengetahui bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang dengan sumber daya batin kita sendiri. Menyadari bahwa kita memiliki kebijaksanaan batin yang dalam dan mudah diakses ini sungguh memberdayakan. Ia membebaskan kita dari kebutuhan terus-menerus dan melelahkan untuk mencari solusi serta validasi keluar. Ia menanamkan rasa percaya diri dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan yang jauh lebih besar. Ini adalah pengingat nyata akan ketahanan bawaan kita, kapasitas intrinsik untuk beradaptasi dan bertumbuh. Pada akhirnya, saat kita bersiap beristirahat di malam yang sakral ini, panggillah perlindungan itu dengan sadar. Cukup pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kehadiran dirimu sendiri, kesadaran yang tenang dan mengamati, yang telah menyaksikan setiap momen, setiap kegembiraan, dan setiap tantangan di hari ini. Biarkan setiap ketegangan fisik maupun mental, setiap kekhawatiran yang tersisa, perlahan larut ke dalam keheningan yang dalam. Di ruang sakral dan pribadi inilah kita menemukan kedamaian sejati, kedamaian yang memungkinkan tidur benar-benar memulihkan, dan kebangkitan yang dipenuhi kepercayaan diri, kejelasan, serta tujuan. Perlindungan dalam kebijaksanaan batin adalah jangkar di tengah badai, mercusuar terang di tengah kegelapan, pendamping setia dan teguh dalam perjalanan hidup yang luas dan kompleks. Dengan memupuknya setiap malam,
Kita tidak hanya meningkatkan kualitas dan kedalaman tidur secara dramatis, kita juga memperkuat kapasitas bawaan untuk hidup dengan tujuan lebih jelas dan ketenangan tanpa gangguan di setiap momen keberadaan kita. 11 benih niat sadar. Setiap hari baru sebenarnya seperti kanvas kosong yang diberikan pada kita kesempatan sempurna untuk memulai ulang, menulis ulang cerita kita. Tapi cara pertama kita mengisi kanvas itu, goresan awal di pagi hari, seringkali sudah terbentuk tanpa sadar oleh pikiran dan sikap yang kita bawa dari malam sebelumnya. Nah, disinilah konsep stoik yang sangat mendalam, yang disebut benih niat sadar berperan. Ini adalah ajakan untuk dengan sengaja menanamkan pikiran positif, keinginan kuat, atau sikap membangun ke dalam tanah subur pikiran kita. Tepat sebelum tidur, benih ini mulai dirawat dan akan matang selama malam berlangsung, memengaruhi bagaimana kita bangun, dan bahkan turut menentukan arah, nada, serta kualitas hidup kita sepanjang hari. Niat sadar ini bukan cuma angan-angan atau harapan kosong. Ini sebenarnya komitmen hening tapi kokoh pada diri sendiri, tentang bagaimana kita ingin merasa, bagaimana kita ingin bertindak, atau bagaimana kita memilih menyambut hari esok, apapun yang terjadi. Bukan untuk mengontrol hasil di luar kendali kita, melainkan untuk mengatur frekuensi batin kita sendiri. Ini tindakan mengarahkan diri, cara proaktif yang memberdayakan kita menjadi arsitek ketenangan jiwa. Contohnya, daripada tidur sambil cemas memikirkan tumpukan tugas, kita bisa menanam niat. Besok aku hadapi hari dengan ketenangan mendalam, fokus jernih, dan ketentraman yang nggak goyah sepadat apapun pekerjaan atau tantangan. Atau kalau tahu bakal menghadapi situasi sulit, niatnya bisa seperti ini. Aku akan merespon dengan kesabaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan, serta menjaga ketenangan dalam setiap langkah. Caranya sederhana, luangkan beberapa menit berharga sebelum tidur. Lepaskan dulu kekhawatiran hari ini, lalu rasakan syukur. Setelah itu, pikirkan kualitas, sikap, keadaan batin, atau nilai yang ingin kamu wujudkan besok. Rumuskan niat itu dengan jelas, singkat, dan pastinya positif, seolah-olah itu sudah jadi kenyataan sekarang, seolah kamu sudah merasakannya. Contoh, dengan lembut ulangi dalam hati, besok aku bangun dengan energi baru dan ketenangan mendalam. Atau, aku akan merespon semua tantangan dengan kesabaran teguh. Atau, aku tumbuhkan rasa syukur tulus di setiap momen yang muncul. Ucapkan berulang dengan suara batin yang lembut dan penuh kasih. Rasakan emosi dan keyakinan di balik kata-katamu. Biarkan gagasan itu meresap ke alam bawah sadar, seperti benih kecil yang ditanam rapi di tanah yang sudah disiapkan. Percayalah sepenuh hati, pikiranmu selama tidur nyenyak akan memproses dan menyiapkan jalur saraf, sehingga niat ini bisa terwujud lebih mudah saat kau sadar. Praktik sadar ini memanfaatkan kekuatan luar biasa dari pikiran bawah sadar yang sering diremehkan. Saat tidur, pikiran tetap bekerja di level lebih dalam, memproses informasi, memadatkan pelajaran, merangkai ide. Dengan memberi arahan positif lewat niat sadar, kita melatih dan menyelaraskan bawah sadar agar alami mengarah pada keinginan tertinggi kita. Bangun pagi nanti, kamu bakal merasa lebih selaras dengan niat yang sudah ditanam. Bukan berarti tantangan akan lenyap, tapi sikap batinmu akan sangat berbeda, lebih tenang, fokus, tangguh, dan proaktif. Benih niat sadar adalah pengingat kuat bahwa kita punya kekuatan bawaan menciptakan pengalaman batin, bahkan membentuk realitas kita. Kita bukan penerima pasif dari apa yang disodorkan hidup, bukan korban keadaan. Sebaliknya, kita adalah peserta aktif yang sadar, membentuk realitas batin dan kesejahteraan kita sendiri. Dengan menjadikan ini kebiasaan malam yang sakral, kita mengubah waktu istirahat jadi lahan subur untuk pagi yang lebih sadar, tenang, dan benar-benar memuaskan. Inilah cara mengambil kendali atas takdir emosional dan mental kita. 12. Lepaskan kebutuhan akan hasil. Di zaman sekarang ini, kita sering banget diburu-buru sama hasil. Segala aspek hidup serasa diukur dari apa yang kita capai, punya materi sebanyak apa, atau seberapa sukses citra yang kita tampilkan. Tekanan buat terus menghasilkan ini bikin cemas, melelahkan, apalagi pas malam hari.
Kita jadi sibuk mengoreksi, udah apa aja yang kita lakuin, atau malah mikirin yang belum kita capai. Tapi ada cara pandang lain yang lebih membebaskan dari filsafat Stoa. Lepaskan kebutuhan akan hasil. Fokus aja ke tindakan, niat, dan kebaikan yang kita lakukan. Karena cuman itu yang benar-benar bisa kita kendalikan. Tenang dulu, ini bukan ajakan buat jadi malas atau nggak ambisius. Justru ini strategi jitu biar pikiran kita tenang dan efektif. Kalau kita terlalu melekat sama hasil, kita jadi tergantung sama hal-hal di luar kendali. Akhirnya gampang frustrasi, kecewa, dan sakit hati. Kebahagiaan kita jangan digantungin sama hasil tertentu, karena itu artinya kita kasih kendali hidup ke sesuatu yang nggak kita kuasai. Stoikisme ngajarin kita tugas sejati, bertindak pakai akal sehat, lakuin yang terbaik dengan apa yang kita punya saat ini. Lalu, yang paling penting, lepaskan keterikatan emosi sama hasil akhir. Kebebasan sejati ada saat kita sadar bahwa kedamaian kita nggak boleh bergantung pada kejadian luar, tapi pada kualitas niat, kemurnian tindakan, dan kejujuran karakter kita. Seringkali pikiran kita suka ngulang-ulang hasil masa lalu, kesalahan yang udah terjadi, peluang yang lewat, atau cemas berlebihan sama masa depan. Bakal sukses nggak proyek ini? Gimana jalan hubungan gue? Disinilah praktik melepas kebutuhan akan hasil jadi penting. Kita bisa merenung di akhir hari dan bilang, aku udah lakuin yang terbaik dengan informasi dan situasi yang ada. Kesalahan bukan buat nyiksa diri, tapi pelajaran. Lalu buat esok hari, jangan obsesi sama hasil yang harus terjadi biar kita bahagia. Fokus aja ke sikap batin. Besok aku akan berusaha tekun, jujur, dan berbudi luhur. Nggak terikat hasil akhir. Coba visualisasikan prosesnya, bukan hasilnya. Misalnya, daripada bayangin diri kita sukses nutup deal besar, bayangin aja kita lagi tenang nyiapin presentasi, argumen kuat, sikap teduh. Fokus ke proses dan tindakan baik itu balikin kekuatan kita dan ngurangin cemas secara drastis. Pasrah sadar seperti ini membebaskan kita dari beban berat. Kita jadi bisa tidur dengan lebih lega. Bukan berarti pasrah jadi nggak aktif atau nggak peduli. Justru ini sumber kekuatan yang dalam, ruang sakral pikiran buat isi ulang energi. Di sini intuisi bisa muncul jernih dan ketahanan sejati, kekuatan buat pulih dan beradaptasi bisa tumbuh. Ini terutama penting di penghujung hari saat-saat mau tidur. Sepanjang hari, energi kita tersebar kemana-mana, ngobrol, tugas-tugas berat, ambil keputusan, dan banjir stimulus indera. Semua hiruk-pikuk itu habisin energi kognitif dan emosional kita. Kalau pikiran gak dikasih waktu tenang dan istirahat cukup, dia bakal terus lanjutin pola gangguan ini bahkan pas malam hari. Akhirnya tidur gak bener-bener pulih, bangun jadi letih, gampang marah, dan tekor energi. Yang dimaksud ketenangan di sini bukan cuma gak ada suara dari luar. Lebih dalam dari itu, kemampuan untuk menenangkan obrolan mental yang gak berhenti, nemuin pusat damai yang gak tergoyahkan di dalam diri. Sebuah titik keseimbangan yang tetap stabil, apapun yang terjadi di sekitar atau di dalam diri kita. Dalam keheningan inilah kita bisa akses kebijaksanaan bawaan, kreativitas terdalam, dan kemampuan buat pulih dan menyembuhkan diri sendiri. 13. Bagaimana caranya kita bisa memupuk keheningan yang berharga ini, lalu mengubahnya jadi kekuatan. Langkah awalnya mudah dan sangat mendasar. Ciptakan ritual malam hari yang benar-benar mengundang ketenangan dan memperlambat segalanya. Coba matikan semua layar, ponsel, tablet, komputer setidaknya sejam sebelum tidur. Karena cahaya biru dari gadget itu mengacaukan produksi melatonin, hormon tidur kita, dan bikin otak tetap siaga. Daripada terus-terusan distimulasi oleh dunia digital, lebih baik pilih aktivitas yang menenangkan. Baca buku fisik dengan lampu redup, dengarkan musik instrumental yang lembut, mandi air hangat untuk mengendurkan otot, atau sekadar duduk atau berbaring diam sambil melatih pernapasan penuh kesadaran. Ingat, tujuannya bukan melenyapkan pikiran sepenuhnya, tapi menurunkan intensitasnya, memperlambat kecepatannya, dan mengurangi pengaruhnya terhadap perhatian kita. Saat kita mengamati napas dengan sadar, kita menancapkan diri kokoh di momen sekarang.
Setiap tarikan dan hembusan adalah kesempatan untuk kembali pada ketenangan batin. Rasakan tubuhmu rileks, menyerah pada setiap hembusan napas, melepaskan semua ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Biarkan pikiranmu tenang, seperti endapan di dasar kolam yang mengendap dan larut begitu air tak lagi diaduk angin. Di dalam keheningan yang dalam inilah pemulihan total terjadi. Tubuh fisik sembuh dan pulih. Pikiran memproses dan menata ulang segala emosi dan pikiran dari hari itu, dan jiwa diperbarui dari intinya. Ini adalah waktu untuk penataan ulang batin, untuk mengisi ulang cadangan hidup kita secara mendalam. Keheningan memampukan kita menghadapi tantangan esok hari dengan pikiran yang lebih jernih, perspektif yang lebih seimbang, dan jiwa yang lebih tenang sekaligus tangguh. Kita tidak mudah lelah karena kita membiarkan sumber kekuatan batin terisi kembali dan menguat semalaman. Saat kita tidur, keheningan ini kian dalam. Ini adalah istirahat yang melampaui fisik, menyehatkan jiwa dan roh di tingkat paling halus. Keheningan sebagai sumber kekuatan adalah pengingat konstan. Kita tak selalu harus melakukan sesuatu agar terasa produktif atau kuat. Kadang tindakan paling ampuh dan transformatif justru berhenti, mendengarkan suara batin, membiarkan kehidupan mengalir lewat diri kita tanpa perlawanan, tanpa perlu mengendalikan segalanya. Dengan menjadikan keheningan teman setia di malam hari, kita mengubah malam menjadi tempat perlindungan pembaruan yang mendalam. Dan pagi hari menjadi bukti nyata dari ketahanan, kedamaian yang tak tergoyahkan, serta kejernihan mental yang baru lagi segar. 14 tidak ada kata damai dengan masa lalu. Soalnya masa lalu itu sudah tetap, sifatnya nggak berubah, dia nggak ada lagi sekarang. Masa lalu hanya kumpulan momen yang sudah lewat, peristiwa yang terjadi dan ya sudahlah, nggak bisa kita ubah. Tapi sering banget kita biarkan gema masa lalu itu berteriak-teriak di kepala kita. Apalagi kalau malam mulai sunyi, gangguan dari luar meredup. Yang tersisa hanya kita dan pikiran sendiri. Penyesalan karena dulu nggak ambil tindakan, frustrasi karena peluang yang lewat, luka lama yang masih perih. Semua ini jadi beban nggak kelihatan yang bikin kita susah tidur. Padahal, damai dengan masa lalu itu praktik stoik yang penting banget. Membebaskan, melepas beban yang numpuk, supaya pikiran kita bisa benar-benar istirahat tanpa rasa berat. Damai dengan masa lalu bukan berarti lupa, bukan pura-pura nggak terjadi. Tidak, itu namanya mengingkari kenyataan. Sebaliknya, damai itu artinya menerima dengan tenang apa yang sudah terjadi. Mengakui dengan rendah hati, saya nggak bisa ubah fakta sejarah. Lalu dengan sadar memilih melepas keterikatan emosi. Melepas derita yang menempel di peristiwa lama itu. Ini pemahaman yang dalam. Masa lalu cuma punya kuasa atas kita kalau kita kasih izin. Izin untuk mengganggu hari ini. Bagi kaum Stoa, masa lalu ya sudah berlalu. Nggak bisa kita kendalikan saat ini juga. Satu-satunya yang bisa kita kendalikan, dan ini krusial, adalah sikap kita, respon diri kita, tindakan kita di masa kini. Terikat sama masa lalu, memutar ulang lagi dan lagi di kepala, itu seperti mendayung mati-matian melawan arus sungai, lelah, sia-sia. Akhirnya malah menyiksa diri sendiri. Pikiran kita punya kebiasaan buruk, memutar film lama yang nggak nyaman, tanpa henti, di layar kesadaran kita. Nah, gimana praktiknya? Mulai dengan sikap pengamat, penuh kasih, nggak terikat. Bayangkan kenangan atau situasi yang membebani, yang bikin kamu menderita. Tapi jangan dihakimi dengan kasar, jangan dihayati lagi dengan emosi yang sama, cukup amati dari jarak aman. Dengan tenang, akui bahwa itu pernah ada dalam waktu, tapi juga akui itu sudah lewat. Nggak bisa sakiti kamu sekarang, saat ini juga. Lalu katakan pada diri sendiri, suara lembut tapi tegas, ini sudah terjadi. Tapi ini nggak terjadi sekarang, saat ini saya aman. Saya lepaskan, saya bebaskan. Kalau ada orang lain di masa lalu yang bikin kamu menderita atau kamu merasa pernah menyakiti mereka, maka rekonsiliasi butuh pengampunan. Tapi mulai dari diri sendiri dulu. Maafkan dirimu atas kesalahan, atas salah paham. Atas momen di mana kamu nggak sesuai dengan idealmu. Setelah itu, beri maaf kepada orang lain, bukan karena mereka pantas, bukan karena mereka minta,
Tapi karena kamu, demi ketenanganmu sendiri, pantas mendapat kedamaian dari memaafkan. Pengampunan sejati itu membebaskan orang yang memaafkan, bukan pembebasan bagi yang dimaafkan. Satu alat lain yang luar biasa, ambil pelajaran dari setiap masa lalu, bahkan yang paling sakit sekalipun, kegagalan, kehilangan. Semua itu nyimpan pelajaran berharga. Begitu kamu menemukan pelajarannya, kamu ubah beban penyesalan jadi kebijaksanaan. Batu yang menyakitkan kamu ubah jadi pijakan yang mengangkatmu naik. Dengan rekonsiliasi yang dalam ini, kita lepaskan energi mental yang selama ini terperangkap. Habis dipakai merenung, terikat sama apa yang nggak bisa diubah. Pikiran jadi lebih ringan, lebih bebas. Siap menerima ketenangan malam. Kita nggak lagi bawa rantai berat masa lalu ke tempat tidur. Bayangkan tidur dengan rasa lepas yang mendalam. Besoknya, kamu bangun dengan pikiran lebih jernih. Nggak terbebani hal-hal yang nggak bisa diperbaiki. Rekonsiliasi dengan masa lalu bukan cuma bikin tidurmu nyenyak secara drastis, tapi juga bikin kamu hidup lebih penuh di masa kini. Hati lebih ringan, jiwa lebih tangguh, pikiran terbuka. Siap menulis bab baru setiap pagi, tanpa bayang-bayang masa lalu. 15 saya mau ngajak lo bahas sesuatu yang sering banget dilupain, istirahat mental. Biasanya kalau dengar kata istirahat, yang kebayang pasti fisik. Tidur biar badan gak lemes, otot-otot pulih habis olahraga, atau sekadar rebahan biar gak pegel. Tapi zaman sekarang, yang namanya banjir informasi terus-terusan, gadget nempel mulu, dan tuntutan hidup yang gak ada habisnya, istirahat mental tuh penting banget, bahkan bisa dibilang lebih penting dari istirahat fisik. Nah, sebelum lo tidur malam ini, coba bayangkan, pikiran lo bener-bener mati sejenak. Lepas total, refresh diri secara dalam. Itu kunci biar lo bisa punya ketenangan dan kejernihan buat hadapi hari esok. Karena selama kita bangun, pikiran kita tuh nggak pernah berhenti. Dari pagi sampai malam, kita terus mikir, baca info, ambil keputusan, solve masalah, interaksi sama orang-orang sekitar. Semua aktivitas mental ini boros energi kognitif lo. Gila-gililan. Kalau kita nggak kasih waktu buat pikiran kita istirahat yang benar, maka kelelahan mental bakal numpuk. Dan percaya deh, efeknya langsung kerasa, susah fokus, gampang kesel, cemas melulu. Paling parah, tidur lo jadi rusak. Akhirnya lo masuk ke lingkaran setan, capek terus-terusan. Jadi istirahat mental tuh bukan sekadar berhenti mikir ya. Lebih dari itu. Ini adalah kondisi di mana aktivitas otak sadar lo berkurang. Ruang di mana pikiran lo bisa memproses, merapikan, dan nyimpen informasi tanpa tekanan harus ambil keputusan. Anggap aja kayak lo matiin lampu kantor habis pulang kerja. Biar petugas kebersihan bisa bersih-bersih dan nyiapin segalanya buat besok tanpa gangguan. Hasilnya, semua siap dan rapi. Nah, biar istirahat mental ini bisa lo dapetin sebelum tidur, lo harus bikin batasan yang jelas antara aktivitas siang dan waktu istirahat malam. Caranya gampang. Pertama, hindari layar. HP, tablet, laptop, setidaknya 1 jam sebelum tidur. Karena cahaya biru dari layar itu bikin produksi melatonin lo kacau. Melatonin itu hormon tidur utama lo. Kalau terganggu, pikiran lo tetap waspada, padahal lo udah capek. Gantikan dengan aktivitas yang bikin tenang. Misalnya, baca buku fisik dengan lampu temaram. Dengerin musik instrumental yang adem. Mandi air hangat buat rileksin otot dan pikiran. Atau cukup duduk berbaring diam sambil latihan napas dalam-dalam. Tujuannya cuma satu, mengurangi informasi dan rangsangan baru. Biar pikiran lu perlahan melambat sendiri siap buat tidur. Yang gak kalah penting, lepaskan kekhawatiran dan overthinking secara sadar. Seperti yang udah kita bahas di pelajaran sebelumnya, mikirin masa lalu berulang-ulang atau cemas sama masa depan, itu cuma bikin pikiran lo gak bisa bener-bener istirahat. Latihan melepas dan menerima hal-hal yang di luar kendali lo itu kayak lo bersihin meja kerja sebelum pulang. Lo tinggalin meja dalam keadaan rapi, siap dipakai besok. Dan kalau lo udah kasih pikiran lo istirahat yang benar, dalam, total, maka tidur lo juga bakal lebih nyenyak dan memulihkan. Pas lo bangun paginya, lo bukan cuma ngerasa badan lo pulih, tapi pikiran lo juga terasa segar, jernih, di-refresh total. Siap hadapi apapun yang datang dengan perspektif baru dan fokus yang lebih tajam.
Pentingnya istirahat mental ini cuma mau ngingetin satu hal, kita tuh makhluk utuh. Kesejahteraan optimal kita tergantung dari seberapa baik kita merawat fisik dan pikiran kita. Dengan memprioritaskan istirahat mental tiap malam, lo lagi investasi besar-besaran buat ketahanan diri, kreativitas, kemampuan solve masalah, dan pada akhirnya kapasitas lo buat hidup lebih tenang, sadar, dan berkualitas. 16 bangun dengan sebuah misi. Saat kita membuka mata di pagi hari, itu bukan cuma soal proses alami tubuh berpindah dari tidur ke sadar. Lebih dari itu, ini adalah momen sakral untuk mengatur ritme, energi, dan arah dari hari yang akan kita jalani. Tapi kebanyakan orang bangun seperti robot, buru-buru, cemas mikirin tugas, atau masih terbebani pikiran yang nggak kunjung lepas dari malam sebelumnya. Bangun dengan tujuan adalah latihan ala stoik yang mengajak kita menanamkan kesadaran dan niat ke dalam gerakan pertama kita. Ini mengubah kebiasaan sederhana jadi ritual yang penuh makna. Kayak pematung yang membentuk tanah liat. Tujuan di pagi hari membentuk sisa hidup kita sehari penuh. Saat kita tahu kenapa kita bangun, kita langsung terpaku di momen sekarang dan punya arah yang jelas. Kita nggak cuman hanyut sama tekanan dari luar, desakan orang lain, atau rutinitas yang membosankan. Justru kita yang memilih gimana mau tampil ke dunia dan energi macam apa yang mau kita sebarkan. Pilihan sadar ini adalah wujud nyata dari kendali diri kita masing-masing. Kemampuan kita buat milih sikap dan pendekatan meskipun keadaan luar lagi nggak bersahabat. Ini adalah deklarasi kalau kita adalah raja atas diri kita sendiri. Lalu gimana caranya biar kebiasaan bangun dengan tujuan ini tumbuh dalam hidup kita? Mulailah dari malam sebelumnya, seperti yang udah kita bahas di pelajaran lalu, dengan menanam benih niat sadar dan latihan visualisasi pagi yang tenang. Dengan menyiapkan pikiran kita buat bangun yang spesifik dan kita inginkan, kita udah menabur benih pertama dari tujuan itu. Pas alarm bunyi di pagi hari, jangan langsung loncat dari kasur atau ngambil HP buat scroll medsos. Ambil napas, renung sejenak. Bahkan sebelum kaki lo menyentuh lantai, berhentilah dengan sadar dan ingatkan diri lo sendiri tentang tujuan lo hari ini. Bisa sesederhana, tapi sedalam ini. Hari ini, aku akan tumbuhin rasa syukur di setiap momen. Hari ini, aku akan hadapin tantangan dengan kesabaran yang nggak goyah. Hari ini, aku akan fokus sama prioritasku dengan ketenangan yang nggak tergoyahkan. Tarik napas dalam-dalam beberapa kali. Biarkan kesadaran lo meluas, hadir di saat ini, terhubung sama tubuh lo. Rasakan kasur di bawah lo, lembutnya spray, suhu udara di sekitar lo. Jeda sadar ini mencegah lo terburu-buru menjalani hari yang didorong oleh stres atau kebiasaan buta. Ini adalah momen keramat buat memusatkan diri, menyelaraskan diri lagi dengan niat terdalam lo. Saat lo akhirnya bangun dan kakinya menginjak lantai, pegang erat tujuan itu di setiap tindakan pertama lo. Kalau tujuan lo adalah ketenangan, maka geraklah dengan pelan, bicaralah dengan lembut. Kalau tujuan lo adalah fokus, hindari distraksi di awal hari dan kerjakan satu tugas dalam satu waktu. Setiap pilihan kecil, setiap gerakan mikro adalah penguatan dahsyat buat niat lo. Itu adalah cara lo bilang iya pada diri sendiri. Bangun dengan tujuan mengingatkan kita pada satu kebenaran fundamental. Kita bukan korban pasif dari keadaan. Kita nggak cuman terseret arus. Kita adalah agen aktif yang sadar, yang membangun pengalaman hidup kita sendiri. Ini memberikan kita rasa arah dan makna yang mendalam. Bahkan sejak detik pertama mata kita terbuka. Saat malam kita isi dengan ketenangan, rasa syukur dan niat yang jelas, maka pagi hari jadi kelanjutan alami dari persiapan batin itu. Pagi berubah jadi kanvas kosong. Kita melukis pengalaman kita dengan warna-warna pilihan sendiri, dipandu oleh tujuan, bukan paksaan dari luar, menuju hidup yang lebih penuh, lebih bermakna, dan lebih otentik. Ini adalah langkah pertama menuju hidup yang dijalani dengan niat, kesadaran, dan penguasaan diri. 17 disiplin dalam berpikir positif. Begini teman-teman, pikiran manusia itu kalau dibiarkan nganggur tanpa arah dan tujuan yang jelas, sering banget karena sifat bawaan dari zaman evolusi dulu, cenderung jatuh ke hal-hal negatif.
Itu sebenarnya naluri kuno buat nyegah bahaya. Tapi di zaman modern sekarang, naluri ini malah sering jadi sumber cemas, pesimis, dan senggak yang nggak perlu. Disiplin berpikir positif itu bukan berarti kita pura-pura bahagia dan mengabaikan kenyataan. Bukan, ini adalah latihan sadar gaya stoik, dengan sengaja mengarahkan fokus kita ke hal-hal baik, konstruktif, dan membangkitkan semangat, terutama sebelum tidur. Momen itu krusial banget. Ini bukan tanda lemah, justru ini tindakan kekuatan batin yang dalam. Kita ngakuin kalau masalah itu ada, tapi secara aktif kita pilih buat nggak larut, nggak kasih energi lebih dari yang diperlukan. Fokus kita alihkan ke hal yang bisa disyukuri, peluang buat belajar dari kesulitan, dan solusi potensial, bukan ke masalah yang bikin lumpuh. Cara ini nggak mengubah fakta eksternal, tapi secara radikal mengubah pengalaman batin kita, bebas. Nah, kalau pikiran dibiarkan tanpa arahan, dia bakal jadi magnet buat kejadian negatif, frustrasi numpuk, atau kesalahan yang kita besarkan. Dan kalau itu mendominasi ruang mental kita, akhirnya tidur kita diwarnai gelisah, mimpi buruk, dan bangun tidur kerasa berat, lelah terus-terusan. Makanya disiplin ini bukan cuma membantu, tapi penting banget buat kesejahteraan kita. Caranya mulai dari mana? Tinjauan mental yang lembut dan simpel. Kenang momen-momen positif seharian. Nggak usah yang besar-besar. Cukup senyuman bareng teman, tugas kecil yang kelar, atau momen hening di tengah hiruk pikuk. Tindakan aktif nyari dan nginget momen kayak gini melatih pikiran kita buat lihat cahaya di tengah gelap, lihat keindahan dari hal biasa. Lalu, teknik pembingkaian ulang. Kalau pikiran negatif muncul, jangan langsung dianggap benar mutlak. Tanya diri kita dengan rasa penasaran, perspektif apa sih yang bisa aku ambil dari situasi ini? Ada pelajaran nggak? Gimana aku bisa tumbuh atau jadi lebih kuat? Bukan buat ngabaikan masalah, tapi mendekatinya dari tempat kekuatan dan ketahanan, bukan dari rasa nggak berdaya. Alat lain yang super kuat, rasa syukur. Seperti yang sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya, tulis atau sebutkan 3-5 hal yang beneran kamu syukuri sebelum tidur. Lakukan dengan perasaan tulus, bukan cuman gerak mekanis. Ini akan membanjiri pikiran dengan emosi positif, bikin semangat, dan ciptakan lingkungan batin yang bikin tidur nyenyak dan pulih total. Hilangin bayang-bayang kekhawatiran. Disiplin ini kayak otot. Makin sering dipakai, makin kuat. Setiap malam kita latih dengan konsisten dan sengaja, kita sedang memprogram ulang pikiran bawah sadar kita buat nyari kebaikan, nemuin cahaya, dan fokus ke solusi. Bahkan di gelap gulita sekalipun, dampaknya ke tidur kita luar biasa. Pikiran yang bebas dari beban negatif bisa istirahat lebih dalam. Bangun tidur kita jadi lebih optimis, tangguh, punya daya, dan siap menciptakan hari yang penuh tujuan, ketenangan, dan kedamaian mendalam. Ini bukan sekadar teknik. Ini fondasi hidup yang lebih bahagia, lebih sadar, dan lebih kuat dari dalam. 18 nilai dari siap mental. Hidup ini, pada intinya yang paling sederhana, ibarat kanvas yang selalu berubah. Penuh dengan kejutan, perubahan mendadak, dan tantangan yang datang tanpa permisi. Dan meskipun kita sadar bahwa nggak semua kejadian di luar sana bisa kita kendalikan, satu hal yang sepenuhnya ada di tangan kita adalah gimana cara kita bersiap menghadapinya. Dan yang paling penting, gimana kita memilih untuk bereaksi. Nilai dari persiapan mental adalah prinsip dasar ala Stoa yang mengajak kita untuk antisipasi masalah, bukan dengan rasa takut yang bikin lemas atau overthinking yang berlebihan, tapi dengan pandangan ke depan yang bijak, rencana yang matang, dan memperkuat kebajikan dalam diri, terutama sebelum kita tidur. Persiapan mental yang sadar dan cerdas bisa mengubah kecemasan yang nggak jelas tentang masa depan menjadi kepercayaan diri yang tenang. Jadi kepastian yang damai akan kemampuan kita sendiri. Sering banget kegelisahan. Malam hari, perasaan gak enak yang muncul pas kita mau tidur, itu muncul justru karena ketidakpastian tentang apa yang bakal terjadi besok. Pikiran kita yang gak terkendali suka memutar skenario masa depan, seringkali yang terburuk, dan membuat kita jatuh ke dalam rasa khawatir dan cemas, yang jelas-jelas bikin istirahat kita rusak.
Persiapan mental ala Stoa ini bukan berarti merenungi skenario buruk secara obsesif. Justru sebaliknya, memvisualisasikan diri kita menghadapi semua itu dengan kebajikan Stoa yang kokoh, kebijaksanaan, kontrol diri, keadilan, dan keberanian. Artinya, bukan masalahnya yang hilang ajaib, tapi kapasitas batin kita buat ngatasin masalah itu jadi lebih kuat, tajam, dan tangguh. Buat melatih persiapan mental yang powerful ini, luangkan waktu beberapa saat sebelum tidur. Renungkan tanpa menghakimi dan tanpa takut tentang potensi tantangan, hambatan, atau situasi sulit yang mungkin muncul besok atau beberapa waktu ke depan. Tapi jangan terlalu jauh sampai jadi khayalan. Alih-alih sibuk mikirin ketakutan yang cuma bikin capek. Bayangkan diri Anda merespon situasi itu dengan ketenangan yang gak goyah, pikiran yang jernih, dan efektivitas yang mengejutkan. Contohnya, kalau Anda ngerasa bakal ada percakapan sulit atau konfrontasi, visualisasikan Anda dengerin lawan bicara dengan penuh perhatian, bicara dengan jelas, penuh empati, dan tetap tenang tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Kalau Anda ngerasa besok bakal jadi hari yang berat dan penuh tekanan, bayangkan Anda menjalani tugas-tugas dengan fokus, disiplin, dan ketahanan luar biasa. Hadapi setiap rintangan satu persatu. Jangan terlalu fokus ke hasil akhir, karena itu banyak di luar kendali Anda. Tapi konsentrasilah ke reaksi internal Anda, sikap Anda, kebajikan Anda, yang sepenuhnya bisa Anda kendalikan. Aspek fundamental lain dari persiapan mental Stoa adalah praktik premeditatio malorum, alias merenungkan kemungkinan buruk terlebih dahulu. Ini bukan buat bikin takut diri sendiri atau menarik energi negatif, tapi biar kita sadar dengan jelas dan sangat membebaskan bahwa bahkan dalam situasi ekstrim sekalipun, Anda masih punya kebajikan, akal sehat, dan kemampuan buat milih respons dari dalam diri Anda. Ini menghilangkan unsur kejutan, hal yang paling bikin kita takut, dan secara drastis mengurangi kekuatan rasa takut atas diri Anda. Dengan secara jujur mengakui bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang dengan sumber daya internal yang Anda miliki, kecemasan pun berkurang, lalu memberi jalan ke kekuatan yang tenang. Persiapan mental yang sadar ini menanamkan rasa percaya diri yang dalam dan ketenangan yang enggak tergoyahkan. Ini bikin kita bisa tidur dengan tenang karena tahu kita sudah siap secara internal, bahwa kita punya sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi apapun yang kehidupan lempar ke kita. Kita tidak berada di bawah belas kasihan takdir atau keadaan luar. Kita adalah peserta aktif dan sadar dalam cara kita merespon kehidupan. Saat bangun tidur, kita nggak bawa beban ketidakpastian yang menekan. Yang kita bawa adalah ringannya pikiran yang siap dan semangat yang luar biasa tangguh. Nilai dari persiapan mental adalah investasi bijak buat ketenangan masa depan kita. Ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada menghindari kesulitan atau membuat hidup gampang, tapi pada kesiapan dari dalam untuk menghadapi semuanya dengan pikiran yang tenang, hati yang berani, dan semangat yang gak goyah. Mengubah malam yang penuh cemas menjadi pendahuluan menuju ketahanan dan rasa berdaya. 19 membangun ketahanan di malam hari. Hidup itu seperti aliran sungai, naik turun, cerah dan gelap bergantian. Ketahanan adalah kemampuan alami kita untuk membungkuk tanpa patah, bangkit kembali dengan anggun setelah jatuh, dan keluar dari cobaan dengan hati yang lebih kuat, pikiran yang lebih dalam, dan pandangan yang lebih jernih. Di siang hari, ketahanan memang sangat kita butuhkan. Tapi percayalah, di malam hari ia punya kekuatan yang tak kalah dahsyat. Membangun ketahanan saat malam tiba adalah praktik stoik yang fundamental. Ini memungkinkan kita memproses semua pengalaman hari itu, terutama yang sulit, dengan cara yang benar-benar memperkuat jiwa. Tujuannya sederhana, agar tantangan hari ini tidak merusak ketenangan, kedamaian, dan harapan untuk esok hari. Seringkali, begitu kita hendak tidur, pikiran kita secara otomatis memutar ulang kejadian seharian, terutama yang bikin stres, kesal, kecewa. Kalau kita biarkan kenangan itu berputar tanpa arah, tanpa kesadaran, diam-diam mereka akan menggerogoti ketahanan kita. Akibatnya, istirahat hancur, tidur jadi gelisah,
dan kita bangun dengan beban yang sama beratnya, kelelahan yang tak kunjung sembuh. Nah, ketahanan di malam hari adalah cara sadar, penuh kasih, dan sengaja untuk memproses semua itu. Belajar dari pengalaman, lalu yang paling penting, melepaskannya. Ini bukan soal menekan rasa sakit, frustrasi, atau takut. Justru sebaliknya, akui semuanya apa adanya, lalu lepaskan dengan sengaja. Bayangkan seorang pengrajin di akhir hari kerjanya. Dia membersihkan peralatannya dengan teliti, mengasahnya, menyiapkannya untuk esok. Dia tidak membiarkan alatnya berkarat atau berantakan. Begitu pula dengan kita. Untuk membangun ketahanan di malam hari, lakukan ini. Ulas hari itu dengan cara singkat dan lembut, tanpa penilaian keras, tanpa kritik pedas. Cukup dengan rasa ingin tahu yang hangat. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Lain kali, bagaimana aku bisa bersikap lebih bijaksana? Dengan begitu, penilaian berubah jadi kebijaksanaan, rasa bersalah berubah jadi pertumbuhan, penyesalan berubah jadi peluang. Kalau ada momen frustrasi, marah, atau sedih, jangan hidupkan lagi emosinya. Coba visualkan semuanya perlahan-lahan menghilang, seperti awan yang tertiup angin menjauh darimu. Ini adalah tindakan sadar untuk melepaskan energi negatif dan beban emosional yang tak perlu. Anggap saja kau menyimpan semua kekhawatiran itu di tempat yang aman. Tempat yang hanya akan kau buka kalau benar-benar diperlukan di siang hari dengan pikiran yang segar. Praktik lain yang tak kalah kuat adalah welas asih pada diri sendiri. Jujurlah, tapi lembut. Akui bahwa kau sudah melakukan yang terbaik saat itu dengan semua keterbatasan sumber daya, pengetahuan, dan keadaan yang ada. Perlakukan dirimu seperti kau memperlakukan sahabat karib yang sedang mengalami hari yang berat. Karena ketahanan sejati bukanlah keras kepala atau mati rasa. Ia adalah kombinasi antara kekuatan batin dan kasih sayang yang mendalam pada diri sendiri dan orang lain. Pemahaman akan rapuhnya manusia. Dengan membangun ketahanan di malam hari, kau tidak hanya menyiapkan tubuh fisik untuk tidur yang benar-benar memulihkan, tapi yang lebih penting, kau memperkuat pikiran untuk hari esok. Kau tidak menyeret beban kemarin ke pagi hari. Sebaliknya, kau bangun dengan rasa baru setelah secara aktif memproses dan melepaskan apa yang tak lagi berguna, apa yang tak lagi menjadi milikmu. Praktik ini mengubah setiap malam menjadi kesempatan sakral untuk membangun kembali, memperkuat, dan merawat jiwamu. Membuatmu mampu menyambut setiap fajar dengan ketenangan yang dalam, kejernihan yang baru, dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Inilah rahasia kekuatan yang lahir dari heningnya malam. 20 kedamaian sebagai warisan setiap hari. Sobat, setiap hari itu benar-benar hadiah yang tak ternilai. Rangkaian momen unik yang silih berganti, penuh pelajaran, pengalaman, bahkan tantangan. Nah, saat 24 jam itu berakhir, yang tersisa bukan cuma sekadar daftar kejadian. Lebih dari itu, ada keadaan batin yang terbentuk. Jejak emosional dan mental yang ditinggalkan semua peristiwa itu pada diri kita. Bagi para penganut Stoa, kedamaian sebagai warisan hari itu adalah pilihan sadar. Niat yang kuat untuk mengakhiri hari bukan dengan rasa cemas, penyesalan, atau kecewa. Sebaliknya, dengan penerimaan yang dalam dan ketenangan yang sesungguhnya. Suasana hati yang kita harapkan terus bergema lembut sepanjang tidur, lalu menyambut pagi dengan rasa damai. Damai sebagai warisan bukan berarti hari harus sempurna atau bebas masalah. Hidup dengan segala kompleksitasnya pasti punya rintangan, kesulitan, momen tegang. Tapi intinya, meskipun keadaan luar biasa sulit, kita tetap memilih menumbuhkan batin yang tenang dan seimbang sebelum terlelap. Ini keputusan tegas untuk tidak membawa pertempuran, konflik, atau kekhawatiran ke tempat suci istirahat malam. Jangan biarkan semua itu meracuni tidur kita. Lalu, gimana caranya supaya kedamaian benar-benar menjadi warisan hari kita? Mulailah dengan meninjau ulang hari itu, bukan dengan menghakimi keras atau mengkritik diri tanpa henti, tapi dengan pengamatan yang baik, penuh kasih, dan tidak memihak. Akui saat-saat kamu bertindak bijak, jujur, dan penuh integritas. Juga akui saat-saat kamu bisa bertindak lebih baik, tapi jangan hukum diri sendiri.
Jangan terus-terusan merenungi kesalahan. Lihat semua itu sebagai pelajaran berharga buat tumbuh. Lalu dengan tekad lepaskan. Anggap saja seperti membersihkan papan tulis di akhir jam sekolah. Kamu tak menghapus ilmunya. Kamu cuma menyisakan papan yang bersih dan siap diisi ide-ide baru keesokan harinya. Alat yang luar biasa ampuh dalam proses ini adalah rasa syukur. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di penghujung hari, luangkan waktu sejenak. Cari setidaknya satu hal, sekecil atau seisa pun kelihatannya, yang benar-benar membuatmu bersyukur. Tindakan sederhana tapi tulus ini seperti membanjiri pikiran dengan energi positif. Getaran tinggi yang hebat dalam menetralisir suara-suara cemas di dalam kepala. Praktik lain yang tak kalah manjur, penerimaan tanpa syarat. Terimalah dengan tenang bahwa hari itu sudah berlalu. Tak ada yang bisa kamu ubah dari apa yang telah terjadi. Ceritanya sudah tertulis. Saat kamu pasrah pada kebenaran yang tak berubah ini, kamu melepaskan perlawanan batin yang selama ini menguras energi dan menjebakmu. Kedamaian sejati lahir dari penerimaan itu. Dari pemahaman yang membebaskan, kamu sudah melakukan yang terbaik dengan keadaan, sumber daya, dan pengetahuan yang kamu punya saat itu. Coba bayangkan kedamaian ini seperti cahaya lembut, hangat, menenangkan, yang menyelimuti seluruh dirimu, menghilangkan bayang-bayang hari itu, menghapus sisa-sisa ketegangan. Rasakan kedamaian ini menetap, meluas di hati dan pikiran, mempersiapkanmu untuk tidur yang benar-benar memulihkan. Biarkan kedamaian jadi sensasi terakhir, jejak emosional terakhir sebelum kamu terlelap. Dengan menjadikan kedamaian sebagai warisan harimu, kamu tak hanya mengubah pengalaman malam hari jadi lebih dalam dan segar, tapi kamu juga menabur benih untuk pagi yang baru, bercahaya dan penuh makna. Kamu bangun dengan pikiran lebih jernih, hati lebih ringan, jiwa lebih tenang. Siap menyambut hari baru, bukan dari rasa lelah, kecewa, atau pesimis, tapi dari fondasi ketenangan dan syukur yang kokoh. Praktik berkelanjutan seperti ini adalah fondasi hidup stoik, yang pada akhirnya fondasi kehidupan yang benar-benar memuaskan dan bermakna. 21 mengalir bareng ketidakpastian. Hidup dalam intinya yang paling jujur dan mentah tuh yang nggak bisa ditebak. Seenaknya aja gitu, sekeras apapun kita berusaha ngatur segalanya, bikin rencana A sampai Z, ngontrol setiap detil kecil, pasti bakal selalu ada aja yang namanya faktor X, hal-hal di luar kuasa kita yang muncul begitu saja. Dan justru ketiadaan jaminan soal masa depan inilah yang paling bikin kepala kita pusing, paling bikin cemas. Apalagi pas mau tidur. Saat semua gangguan sepi, imajinasi kita mulai liar, ngebayangin skenario terburuk, seolah-olah besok adalah jurang tanpa jembatan. Tapi buat seorang stoik, mengalir bersama ketidakpastian bukan berarti pasrah ala kadarnya atau ogah-ogahan. Bukan. Ini adalah cara hidup yang aktif, dalam dan bijaksana. Ini adalah kunci buat ngebebasin diri dari rasa cemas yang melumpuhkan dan nemuin kedamaian abadi meskipun dunia di luar lagi kacau balau. Sebenarnya bukan ketidakpastiannya yang bikin kita capek, tapi penolakan kita terhadapnya. Itu yang menguras tenaga, kayak berusaha nahan arus sungai banjir pakai tangan kosong. Percuma kan? Cuman bikin kita frustrasi, lelah, dan ujung-ujungnya ngerasa nggak berdaya. Saat kita ngotot pengen tahu semuanya, pengen ngontrol semuanya sebelum terjadi, kita jadi super rapuh. Sekali ada sedikit perubahan, langsung goyang. Kebijaksanaan Stoa ngajarin kita satu kebenaran yang bikin lega banget. Kita emang nggak bisa kontrol peristiwa luar, tapi kita selalu, tanpa kecuali, bisa kontrol reaksi dalam diri kita. Dan reaksi paling kuat, paling dewasa ya penerimaan. Mengalir bareng ketidakpastian berarti dengan rendah hati ngaku, ya aku nggak punya semua jawaban. Aku nggak bisa nebak semua kemungkinan. Dan itu wajar banget. Ini tentang percaya sama kemampuan diri sendiri untuk adaptasi, untuk improvisasi, untuk ngejalanin apapun yang bakal datang dengan bijak dan santai. Semacam keyakinan dalam banget sama ketahanan diri kita sendiri. Dan sama alam semesta yang meski misterius tapi punya ritmenya sendiri.
Jadi sebelum tidur malam ini, kalau kamu lagi overthinking soal masa depan, soal hasil kerja, soal keputusan penting, soal kesehatan orang yang kamu sayang, hentikan dulu. Tarik napas. Akui aja rasa nggak pastinya. Alih-alih maksa nyari solusi jam 11 malam, sia-sia banget. Mana mungkin coba latihan nyerahin dengan sadar dan lembut. Bayangin rasa cemasmu itu kayak daun kering di atas sungai. Lihat aja dia hanyut, perlahan, terus menghilang. Lepaskan. Percaya bahwa maksa jawab atau nyari kepastian di tengah gulita cuma bakal bikin lebih panik. Percayalah pada proses hidup. Ingat, sebagian besar kekhawatiran kita soal masa depan nggak pernah benar-benar terjadi. Atau kalau terjadi pun, nggak seburuk yang kita bayangin saat gelisah di ranjang. Dengan melatih penerimaan ini, kita mengajari otak kita untuk hidup lebih utuh di masa kini. Karena masa kini adalah satu-satunya momen yang benar-benar kita punya. Di sini kehidupan beneran terjadi. Kita nggak lagi dibelenggu oleh proyeksi masa depan yang bikin cemas, tapi bebas buat menikmati ketenangan, keindahan, dan kekayaan momen ini. Hasilnya, tidur lebih nyenyak, lebih pulih. Bangun tidur kita nggak bawa beban berat di pundak. Yang kita bawa adalah sikap terbuka, siap adaptasi, dan rasa percaya diri yang teduh. Mengalir bareng ketidakpastian itu sejatinya adalah bentuk kekuatan sejati. Bukan kelemahan, ini adalah kemampuan bawaan buat menavigasi perairan hidup yang kadang nggak terduga dan penuh ombak dengan ketenangan yang kokoh. Karena kita tahu, di dalam diri kita sudah ada sumber daya, kebijaksanaan, dan ketahanan buat menghadapi apapun yang datang, kapanpun itu datang. Bebas. Lepas dari kekhawatiran tentang sesuatu yang bahkan belum ada. 22 kebijaksanaan tidur yang sadar. Seringkali kita anggap remeh, padahal tidur bukan sekadar waktu istirahat atau matinya kesadaran. Tidur adalah momen sakral, proses pembaruan fisik, mental, dan spiritual yang dalam dan penuh misteri. Disinilah alam bawah sadar kita bekerja tanpa lelah, memproses pengalaman, menyusun informasi, memperkuat ingatan, dan memulihkan energi dari inti terdalam diri kita. Tidur sadar yang saya maksud bukanlah tidur sambil tetap terjaga, itu bertentangan dengan definisinya sendiri. Melainkan, ini adalah praktik ala Stoa, mempersiapkan pikiran dan raga dengan sengaja, sehingga tidur menjadi tindakan pemeliharaan aktif proses penyembuhan yang menyiapkan kita bukan hanya untuk hari esok, tapi untuk kehidupan yang lebih tenang, penuh makna, dan lebih utuh secara menyeluruh. Kalau kita tidur dengan pikiran kacau, dibebani kekhawatiran yang tak selesai, ketakutan yang masih membekas, atau dendam yang menggerogoti, maka kualitas tidur kita pasti hancur. Pikiran tetap aktif di level bawah sadar, terperangkap dalam pola yang sama yang menyiksanya saat bangun. Istirahat yang kita dapat, kalau ada, cuma sebatas permukaan, terfragmentasi, tak memulihkan. Akibatnya, kita bangun lelah, mudah tersinggung, dan kurang mampu menghadapi tantangan hari yang baru. Tidur sadar mengajak kita menjadi arsitek atas istirahat kita sendiri. Dengan lembut, kita bisa memengaruhi kondisi pikiran dan jiwa tepat sebelum mata terpejam. Ini dimulai dengan satu kesadaran mendasar. Pikiran dan perasaan terakhir yang kita bawa sebelum tidur adalah semacam instruksi diam-diam bagi alam bawah sadar kita. Instruksi itu adalah arahan untuk kerja misterius yang dilakukan alam bawah sadar sepanjang malam. Kalau arahannya adalah kekacauan, kecemasan, atau hal negatif, maka itulah yang akan diproses dan diperkuat. Tapi kalau arahan terakhir kita adalah kedamaian, rasa syukur, penerimaan, dan tujuan yang jelas, maka tidur berubah menjadi alat luar biasa untuk pertumbuhan, penyembuhan, dan pembaruan diri. Untuk mempraktikkan kebijaksanaan ini, pertama-tama terapkan pelajaran sebelumnya, lepaskan kekhawatiran, syukuri apa yang ada, bulatkan niat yang jelas. Lalu lakukan pemindaian tubuh dengan lembut dan penuh kasih. Berbaringlah dengan nyaman, arahkan perhatian perlahan dari ujung kaki hingga ubun-ubun kepala. Setiap kali hembuskan napas panjang, lepaskan ketegangan fisik maupun emosional. Bayangkan tubuh Anda berangsur rileks, pasrah sepenuhnya dalam pelukan tidur. Setelah itu, ingat kembali niat Anda untuk esok hari. Kualitas apa yang ingin Anda wujudkan?
Fokuslah pada sifat universal yang ingin Anda pelihara, ketenangan, kejernihan, cinta, atau welas asih. Rasakan kualitas itu bergetar di hati, di tubuh, di seluruh diri Anda. Ini bukan usaha mental yang dipaksakan, ini adalah undangan lembut bagi seluruh diri Anda untuk selaras dengan energi itu. Tidur sadar juga berarti penerimaan yang rendah hati, tidur tetaplah misteri. Sebuah proses yang di luar kendali, langsung begitu kita menyerah padanya. Tugas kita hanyalah menyiapkan lahan sebaik mungkin. Lalu percaya sepenuhnya bahwa tubuh dan pikiran dengan kebijaksanaan alaminya akan melakukan tugas besarnya dalam pemulihan, penyembuhan, dan penguatan. Dengan menjadikan ini kebiasaan malam yang sakral dan teratur, kualitas serta kedalaman tidur kita meningkat drastis. Tidur menjadi lebih memulihkan dan menyegarkan. Kita pun memperkuat hubungan dengan kebijaksanaan batin kita sendiri. Dari sumber kedamaian dan kejernihan yang tak habis-habis itu, kita bangun bukan hanya dengan tubuh segar, tapi dengan pembaruan mental dan spiritual. Pikiran lebih jernih, hati lebih terbuka, siap menyambut hari baru dengan jiwa yang tenang. Kebijaksanaan tidur ini adalah hadiah tak ternilai yang kita berikan pada diri sendiri setiap malam. Sebuah investasi penting dalam kesejahteraan kita yang berkelanjutan, agar kita bisa menjalani hidup yang lebih penuh dan menjadi mercusuar ketenangan di dunia. 23 fajar dari sikap yang baru. Setiap pagi saat cahaya pertama menyentuh ufuk dan dunia mulai berdenyut dengan kehidupannya, itu bukan cuma pergantian hari biasa. Lebih dari itu, ini adalah momen lahirnya sikap segar dalam diri kita. Para filsuf Stoa dengan kebijaksanaan praktis luar biasa yang mereka miliki, paham betul peristiwa di luar sana dan situasi hidup memang seringkali di luar kendali kita. Tapi sikap batin kita terhadap semuanya, itu milik kita sepenuhnya. Cara kita memilih untuk melihat dunia, cara kita mengartikan kejadian, dan cara kita memutuskan untuk merespons sejak mata baru terbuka, itulah yang mendefinisikan kualitas hidup kita sehari-hari secara presisi. Bangunlah setiap pagi dengan sikap baru, sikap yang lahir dari ketenangan, persiapan, dan damainya malam yang kita lalui. Ini adalah tindakan dasar dari kebebasan sejati dan kekuatan pribadi. Seringkali banyak pagi justru dimulai dengan beban berat. Sikap kemarin yang masih tersisa, rasa lelah yang belum hilang, stres numpuk tanpa dilepaskan. Belum lagi pikiran yang muter-muter soal masalah tak terselesaikan atau obrolan yang tak selesai. Itu semua menempatkan kita di posisi rugi sejak awal. Kita jadi bereaksi impulsif terhadap hidup, bukannya merespons dengan tujuan jelas dan keteduhan yang sadar. Sikap baru butuh pilihan sadar. Keputusan yang disengaja untuk melepas apa yang sudah berlalu, apa yang tak lagi ada, dan merangkul penuh masa kini, satu-satunya momen nyata, dengan benak segar, perspektif terbaru, serta hati terbuka. Lalu, bagaimana caranya memupuk sikap baru ini agar jadi bagian alami dari diri kita? Mulailah tepat sebelum kamu bangun dari tempat tidur. Jangan biarkan pikiranmu langsung kocar-kacir sama daftar tugas, kekhawatiran esok, atau acara mendatang. Ambil jeda. Tarik napas dalam-dalam. Dengan hela napas masuk, rasakan kamu menarik energi vital, kejernihan, dan kedamaian. Saat menghela napas keluar, lepaskan rasa kantuk sisa, ketegangan fisik, atau mental yang numpuk. Biarkan semuanya larut ke udara. Lalu dengan niatan jelas, tetapkan satu kualitas untuk sikapmu hari ini. Bisa sederhana tapi kuat, rasa syukur yang tulus, kesabaran yang tak tergoyahkan, ketahanan di tengah sulit, ketenangan batin, atau fokus yang tajam. Pilih satu kata, biarkan ia beresonansi jauh di dalam dirimu, ke setiap syarat keberadaanmu. Visualisasikan dirimu bertindak, berpikir, dan merasa dari sikap yang kau pilih itu sepanjang hari. Misalnya, jika niatmu adalah kesabaran, bayangkan dirimu merespons dengan tenang dan seimbang saat situasi memicu emosi. Jika fokus, bayangkan dirimu mengerjakan tugas dengan konsentrasi penuh, tanpa gangguan, dengan pikiran jernih dan produktif. Visualisasi ini mengaktifkan bagian otak yang mempersiapkanmu untuk mewujudkan sikap itu.
Sadarilah dengan bijak, setiap pagi adalah lembaran kosong yang baru. Kamu tak wajib membawa beban emosi atau mental kemarin ke hari ini. Kamu punya kuasa untuk melepas, seperti melangkah ke taman yang baru disiram, embun menyegarkan, siap mekar dengan segala indahnya. Sikap baru ini adalah pilihan sadarmu, keputusan sengaja tentang bagaimana kau ingin berhadapan dengan dunia, bagaimana kau ingin berinteraksi dengan hidup. Ketika malam-malammu dipupuk dengan damai, syukur, dan penanaman kebajikan secara sadar, maka fajar sikap baru akan terasa lebih alami, lebih mengalir. Kita bangun dengan pikiran yang sudah cenderung tenang, jernih, dan siap bertindak bajik. Inilah inti kehidupan Stoa, bukan mengendalikan apa yang terjadi di luar, karena itu di luar jangkauan, tapi mengendalikan respons batin kita terhadapnya. Disitulah kekuatan sejati berada. Setiap matahari terbit adalah undangan untuk lahir kembali. Kesempatan berharga memilih kedamaian, kebajikan, dan ketenangan sebagai teman sejati dalam perjalanan hari yang baru dimulai. Mengubah rutinitas jadi tindakan sadar akan penguasaan diri. 24. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini bisa dijalani dengan jauh lebih tenang? Bukan sekadar santai, tapi tenang yang dalam, seperti refleksi di air yang jernih. Hari ini kita akan sampai pada puncak dari semua pelajaran sebelumnya. Mulai dari pentingnya pikiran terakhir sebelum tidur, hingga kesadaran penuh saat matahari terbit. Semua itu membawa kita ke satu pemahaman yang membebaskan, bahwa hidup itu sendiri bisa menjadi sebuah refleksi yang tenang. Ini bukan cuma tentang apa yang kita pikirkan saat merebahkan tubuh di malam hari, juga bukan hanya soal sikap saat membuka mata di pagi hari. Tetapi setiap momen, setiap tindakan, bahkan setiap interaksi yang kita lalui, bisa kita rasakan dengan ketenangan, kejernihan, dan kesempanan dari praktik Stoa yang kita bangun setiap hari. Refleksi yang tenang, jangan salah paham dulu, bukan berarti pasif atau diam saja. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk kehadiran yang aktif dan sadar. Sebuah kemampuan untuk menghadapi kompleksitas dunia, tantangannya, bahkan suka dukanya, dengan pikiran yang adem, hati yang stabil, dan semangat yang tidak mudah goyah. Saat kita memilih menjalani hidup sebagai refleksi yang tenang, artinya kita hadir sepenuhnya di saat ini. Kita mengamati pikiran, emosi, dan reaksi kita tanpa menghakimi. Tanpa perlu terikat erat padanya, kita merespons keadaan dengan kebijaksanaan dan tindakan yang disengaja, bukan sekadar bereaksi impulsif lalu terseret emosi. Bayangkan sebuah danau yang sangat tenang, airnya jernih seperti cermin. Langit, pepohonan, gunung, semuanya terpantul sempurna tanpa distorsi. Tapi begitu angin kekhawatiran berembus, gambar itu pecah, buyar, tak jelas lagi. Nah, refleksi tenang yang sejati lahir dari perpaduan harmonis semua praktik yang sudah kita pelajari. Ia tumbuh dari penerimaan tanpa syarat pada hal yang tak bisa kita kendalikan, dari pelepasan sadar akan kekhawatiran yang mengikat, dari rasa syukur tulus atas apa yang ada, dari persiapan mental untuk apa yang akan datang, dan dari kemampuan menemukan ketenangan, oasis di dalam diri, di tengah kebisingan dunia yang paling riuh sekalipun. Dalam praktik sehari-hari, menjalani hidup sebagai refleksi yang tenang berarti mengambil jeda-jeda kecil yang sadar. Sepanjang hari, kita kembali terhubung dengan napas, jangkar yang konstan, pusat ketenangan kita. Kita mendekati percakapan dengan pikiran terbuka, rasa ingin tahu, dan hati yang damai. Mendengarkan secara aktif, bukan bereaksi defensif. Kita melihat tantangan bukan sebagai hambatan yang mendefinisikan diri, melainkan sebagai kesempatan emas untuk melatih kebajikan Stoa, keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Setiap malam, pikiran sadar terakhir kita bukan sekadar penutup hari. Ia adalah persiapan mendalam untuk esok. Dan setiap pagi, bangun tidur bukan hanya permulaan biologis. Ia adalah penegasan kuat atas pilihan kita. Hidup dengan tujuan, tenang, dan ketenangan yang mendalam. Ini adalah siklus pembelajaran terus-menerus yang memperkaya. Adaptasi, pertumbuhan pribadi, dan pengetahuan diri. Hidup sebagai refleksi yang tenang adalah tujuan tertinggi dari kebijaksanaan Stoa yang diterapkan sehari-hari.
Ia membebaskan kita dari rantai tak kasat mata, kecemasan yang melumpuhkan, penyesalan yang terus menghantui, kekhawatiran yang menguras energi. Sebaliknya, ia mengundang kita merangkul kehidupan yang ditandai kedamaian batin tak tergoyahkan, ketahanan luar biasa, dan rasa syukur yang konstan terhadap keajaiban hidup. Ini pengingat yang kuat. Kebahagiaan sejati dan kesejahteraan abadi tidak ditemukan dalam menumpuk harta, bebas masalah total, atau mengendalikan segala hal di luar diri. Ia ada dalam kualitas pikiran kita sendiri, disiplin pikiran kita, dan kemampuan bawaan kita untuk memilih ketenangan serta kebajikan di setiap detik, bahkan dalam kesulitan sekalipun. Dengan menumbuhkan cara hidup seperti ini, malam-malam kita menjadi tempat suci untuk memulihkan diri. Dan pagi-pagi kita menjadi kanvas kosong, siap dilukis dengan setiap goresan kuas, warna-warni harmonis dari kehidupan yang dijalani penuh niat. Tujuan dan refleksi yang dalam, abadi, serta tenang. Jika video ini sudah menggugah Anda untuk bertindak dan memulai perjalanan transformasi pribadi, jangan lupa berlangganan saluran ini, agar Anda terus mendapat konten yang membantu Anda berkembang. Di video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam alat-alat praktis dan kiat-kiat ampuh untuk melanjutkan riset diri dan evolusi pribadi Anda. Anda tidak mau ketinggalan. Tekan berlangganan dan nyalakan notifikasi, supaya tidak terlewat satu langkah pun dalam perjalanan menuju versi terbaik diri Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.